Novel Perjalanan Sang Milioner, Bab 31. Di mata orang lain, pria yang tiba-tiba memukul orang lain ini bagaikan sebuah gunung tinggi, memberikan tekanan besar pada orang lain. Dua pria lainnya telah tertegun, spontan menghentikan langkah kaki, tidak berani menyerangnya. Karena instingnya mengatakan orang di depan matanya ini tidak mudah diserang. Setelah membuat dua orang ini tertegun, Robert Wu lagi-lagi menundukkan kepala melihat wanita yang duduk di lantai dan terus menendang-tendang kaki. Tatapan mata sang pria penuh dengan pandangan merendahkan, seakan-akan sedang melihat orang jahat. Untung saja orang itu adalah seorang wanita, kalau tidak, sekarang pasti tidak hanya menanggung sebuah tamparan. Kalau kamu senang memukul orang, maka harus memiliki kesadaran bahwa nantinya akan menerima balasan. Aku boleh saja memberikan sebuah kesempatan bagimu untuk meminta maaf terhadapnya. Nada bicara Robert Wu sangat tenang, tapi karismanya meningkat pesat. Kalau saat baru memasuki toko dia terkesan bagaikan orang asing yang tak berkepentingan, sekarang auranya yang terlihat bagaikan pemimpin ini seakan-akan merupakan seorang kaisar yang menguasai dunia. Semua orang yang ada di hadapannya telah merasakan aura yang dipancarkan olehnya. Ada cukup banyak pembeli yang baru memasuki toko berpikir dalam hati, sebenarnya dia adalah tokoh hebat dari mana, baik dari tatapan matanya maupun aura tubuhnya, semuanya sangat mengertikan. Satu-satunya orang yang tidak terpengaruh, malah merupakan pegawai toko yang berada paling dekat dengan Robert Wu. Tindakan Robert Wu tadi terlalu cepat, mereka tidak sempat menyadarinya. Sekarang sudah sadar, salah satu orang di antara mereka tiba-tiba berteriak terhadap Robert Wu. Kenapa memukul orang? Natalie Ning, cepat bawa pergi suamimu, beraninya datang ke toko kita dan memukul orang. Kata pegawai lainnya. Natalie Ning kembali sadar, lalu segera berjalan ke sisi Robert Wu. Sebelum sempat berkata, sang wanita duluan merasa bahunya dirangkul oleh satu lengan kekar yang bertenaga. Merangkul Natalie Ning dalam pelukan dengan erat, lalu Robert Wu menerawang beberapa pegawai di sekitar, mengeluarkan suara yang tegas, dia adalah istriku, jangankan orang seperti kalian ini, Kaisar Langit turun ke bumi pun tidak boleh menyentuh jari tangannya sedikit pun. Suaranya menggema di toko, ruangan toko yang awalnya sangat hening, sekarang sepertinya hanya tersisa suara napas. Kostumer yang datang ke toko ini kebanyakan adalah perempuan. Ada sebagian dari mereka yang melihat ke arah Natalie Ning, spontan memancarkan ekspresi iri dan cemburu. Semua wanita kekurangan perasaan aman, dibandingkan wanita material ataupun kelompok wanita cantik, mereka lebih suka memenuhi perasaan aman diri sendiri melalui persyaratan pemilihan pasangan seperti ini. Tindakan Robert Wu telah membuat mereka merasakan perasaan aman yang sangat pekat. Wanita yang dirangkul dalam pelukan itu sudah menjadi target yang diirikan dan dicemburui oleh hampir seluruh wanita. Ada juga yang mengapresiasikannya, bahkan menatap Robert Wu dengan tatapan kagum, sepasang mata nyaris memancarkan bintang. Saat Robert Wu mulai menamparkan wanita itu, ada beberapa orang yang merasa dia berwatak buruk karena telah memukul seorang wanita. Tapi sekarang, tidak ada seorang wanita pun yang masih akan berpikir seperti itu. Seberapa besarnya harapan mereka yang ingin menjadi wanita dalam pelukannya itu, di mana mereka bisa menikmati perlindungan dari seorang pria yang keren ini. Terdapat sedikit perselisihan saja pun langsung menamparnya, sungguh keren. Meskipun ada banyak perempuan yang mulai menyukai Robert Wu secara tanpa sadar, tapi bukan hanya perempuan saja yang ada di dalam toko. Robert Wu begitu mencolok, membuat perempuan di sisi mereka masing-masing memiliki perasaan. Hal ini membuat para pria merasa kesal. Dalam dunia binatang buas pun, sebagian besar pertarungan adalah demi merebut wilayah kekuasaan ataupun pasangan. Meskipun manusia bukanlah binatang buas, tapi dari suatu segi, manusia memiliki tradisi yang sama dengan mereka. Mereka membenci Robert Wu secara insting. Seorang pria untuk apa melontarkan ucapan sensasional seperti ini? Memangnya ini akan menunjukkan kehebatannya? Kalau hebat maka jangan memukul wanita, carilah preman untuk berkelahi. Di tengah tatapan orang sekitar, Natalie Ning merasa tidak nyaman. Meskipun perasaan saat dipeluk Robert Wu sangat terasa aman, tapi ucapan yang terdengar oleh telinganya tadi tetap membuatnya berdebar. Namun tidak peduli bagaimanapun juga, Robert Wu memang telah memukul orang. Natalie Ning tidak pernah melihat suaminya sekasar ini. Sebelumnya bukanlah tidak pernah menemui situasi seperti ini. Salah satu kejadian yang paling mengecewakan, adalah saat di mana Sound Lee dan dia sedang jalan-jalan di alun-alun dan bertemu dengan berandal. Mereka melihat Natalie Ning begitu cantik, makanya menggodanya. Sound Lee yang baru hanya melihat mereka saja langsung dimaki oleh berandal. Kemudian dia merasa ketakutan dan tak berani bersuara, menarik Natalie Ning dan bergegas pergi. Ucapan yang dikatakan berandal itu masih saja diingat Natalie Ning. Bersama dengan seorang pecundang tidaklah begitu menarik, gadis cantik cepatlah putus. Semenjak dari menikah hingga sekarang, Natalie Ning tidak pernah mengharapkan perlindungan dari Sound Lee. Dia hanya berharap suaminya bisa bekerja dengan giat, mendapatkan uang untuk menafkahi keluarga, hanya seperti itu saja. Namun, kinerja Sound Lee semakin lama semakin memburuk, Natalie Ning sering berniat ingin bercerai. Hanya saja pandangan prinsip yang telah diajarkan dari kecil ditambah lagi dengan sifatnya, membuatnya tidak mewujudkan hal ini. Tadi saat Robert Wu masuk ke toko, Natalie Ning pun tidak berharap dia akan membantu dirinya menegakkan keadilan. Tapi tidak disangka, suaminya tiba-tiba bisa berubah menjadi bagaikan seorang Iron Man.
Ucapan dan tindakan yang keren membuat Natalie Ning bagaikan sedang berada di alam mimpi. Pria ini benar-benar adalah suami yang hanya akan menjadi seorang pecundang saat menghadapi masalah itu. Tidak, dia memang merupakan suaminya sendiri, hanya saja sudah tidak menjadi pecundang lagi. Saat memandang wajah sang pria yang ada di sisinya, suasana hati Natalie Ning terasa bercampur aduk. Harapan yang ada bertahun-tahun silam akhirnya terwujudkan. Saat ini, seorang pegawai toko perempuan berkata terhadap Natalie Ning, "Suami kamu terlalu semena-mena, kenapa malah memukul orang tanpa mencari tahu seluk-beluk kejadiannya dengan jelas duluan? Cepat suruh dia meminta maaf." Robert Wu melihat pegawai wanita itu, berkata, "Aku percaya istriku bukanlah seseorang yang senang mencari masalah dengan orang lain. Siapa yang duluan mencari masalah dan menyerang, kalian seharusnya mengerti dengan jelas. Kenapa saat rekan kerja kalian mengalami penindasan, kalian malah memilih memihak orang asing yang tak masuk akal ini? Karena dia adalah kostumer adalah raja." Seorang pegawai wanita lain berdalih. Robert Wu tertawa dingin, "Raja? Sangat disayangkan. Yang terlihat olehku hanyalah beberapa rakyat jelata yang tak masuk akal, tidak menyadari adanya seorang raja dimanapun. Jual beli merupakan hal yang dilakukan atas kebersediaan bersama, tidak bergantung pada siapa yang lebih tinggi ataupun rendah. Kalian bersedia merendahkan diri demi bisa menjual barang adalah urusan kalian sendiri, tapi istriku tidak boleh menanggung penindasan ini." Tepat pada saat ini, seorang wanita yang lebih tua datang mendekat. Dia melihat Robert Wu sekilas, lalu melihat Natalie Ning, berkata dengan tegas, "Natalie, pikirkan baik-baik. Sebenarnya ingin meminta maaf atau tidak? Kalau masalah ini menjadi besar, dan bos sampai keluar, kau tidak akan bernasib baik nantinya." Wajah Natalie Ning mulai memancarkan ekspresi keraguan-raguan. Dia sudah bekerja bertahun-tahun di toko ini. Kalau sampai dipecat gara-gara hal ini bukanlah hal yang diharapkannya. Tapi, dia pun merasa tidak terima saat menyuruhnya meminta maaf terhadap seseorang yang tak masuk akal. Tepat saat Natalie Ning sedang merasa ragu, Robert Wu langsung berkata, "Tidak perlu menunggu bos keluar, aku sekarang bisa langsung membantunya mengambil keputusan. Segera mengundurkan diri." Natalie Ning kaget, mengundurkan diri. Wanita yang sedikit lebih tua itu tepat merupakan kepala toko dari toko busana itu. Saat mendengar ucapan Robert Wu ini, hatinya semakin emosi, spontan menyindirnya, "Mengundurkan diri? Kamu kira kamu siapa? Orang dalam toko ini siapa yang tidak tahu bahwa Natalie Ning adalah seorang pekerja yang giat, seorang wanita cantik seperti ini malah tidak rela menggunakan kosmetik yang lebih bagus. Bukankah ini semua gara-gara bertemu dengan seorang pria pecundang dan gagal seperti kamu ini? Sekarang untuk apa sok hebat di depan kami?" Masalah dalam keluarga selalu membuat suasana hati Natalie Ning terasa sesak, karena tak menemukan tempat curhatan lainnya, dia hanya bisa menceritakannya pada rekan kerja. Dia memang sering menceritakan kejelekan Sound Lee, tentu saja, semua ini adalah fakta. Semua orang di toko merasa iba terhadapnya, ada banyak orang yang membujuknya untuk langsung bercerai. Dengan mengandalkan kecantikannya ini, dia pasti bisa mencari orang lain yang lebih hebat dari Sound Lee bukan? Tindakan Robert Wu tadi memang disukai oleh banyak orang, tapi bagi para pegawai toko, ini malah terlihat palsu. Jelas-jelas tidak begitu hebat, tapi malah ingin maju untuk mencari perhatian. Tanpa menanyakan pendapat istrinya, dia langsung memutuskan pengunduran dia secara sepihak. Apakah dia benar-benar menganggap istrinya sebagai manusia? Kepala toko wanita tidak berkata, hanya melihat ke arah Natalie Ning. Maksudnya sangatlah jelas. Pergi atau menetap tergantung pada keputusan Natalie Ning. Natalie Ning menjadi semakin ragu. Hubungannya dengan para pegawai di toko ini biasanya cukup baik, karena tahu bahwa dia harus bekerja dan membesarkan seorang anak sendirian. Makanya mereka sangat pengertian dan membiarkannya pulang kerja duluan agar bisa pergi menjemput Gabi pulang sekolah. Biasanya saat meminta cuti, gajinya pun tidak pernah dipotong. Meskipun mereka memihak sisi lain dalam hal ini, tapi semua ini terpaksa dilakukan demi bertahan hidup. Kalau bukan demi uang, siapa yang bersedia melepaskan harga diri? Jelas-jelas tahu orang itulah yang tidak masuk akal, tapi masih harus membungkukkan badan ataupun berlutut terhadap orang itu. Bab 32. Setelah merenungkannya sejenak, Natalie Ning mengangkat kepala melihat Robert Wu, berkata dengan suara kecil, "Kamu keluar dulu, aku ingin bicara dengan mereka." Robert Wu melihatnya sekilas, tekad yang kuat terlihat dari wajahnya, makanya Robert Wu menganggukkan kepala dan berkata, "Baik." Kemudian, dia melambaikan tangan terhadap Gabi. Gabi melepaskan diri dari sisi pegawai toko, berlari ke hadapannya dan memeluk kakinya. Sang anak merasa kesal, menunjuk ke arah wanita yang masih duduk di lantai. "Ayah, dialah yang duluan memukul ibu. Dialah orang jahat." Robert Wu menggendongnya, menanggapinya, "Ayah tahu, aku sudah memberikan pelajaran padanya, sekarang kita tunggu ibu di luar ya." Gabi melihat Natalie Ning sekilas, lalu kembali melihat wanita itu, bertanya dengan penuh kekhawatiran, "Bagaimana kalau ibu sampai dipukul olehnya lagi?" Robert Wu melihat wanita itu lagi sekilas, berkata dengan dingin, "Aku ada di sini, tidak ada orang yang berani memukulnya." Meskipun sekarang sudah bukan seorang tuan muda keluarga Huo, tapi bagi Robert Huo, semua orang di depan matanya ini bukanlah ancaman baginya.
Barang siapa yang masih berani bersikap kasar terhadap Natalie Ning, Robert Huo menjamin dia akan membuat orang itu menyesal seumur hidup. Setelah mendapatkan jaminan dari Robert Huo, baru Gabi setuju untuk keluar. Hanya saja saat Robert Huo hendak keluar, dia malah dihadang oleh dua orang pria yang datang bersama wanita itu. Kamu tidak boleh pergi. Setelah memukul orang malah ingin pergi begitu saja. Lapor polisi. Salah satu dari mereka berkata, lalu mengeluarkan ponsel untuk menghubungi polisi. Natalie Ning panik. Saat hendak mendekat untuk membujuk mereka, malah terlihat Robert Huo berkata dengan tenang, aku pun sangat berharap kamu akan melaporkannya ke polisi. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Keamanan, No. 9. Terhadap tindakan pelanggaran peraturan terkait perseteruan antara masyarakat yang mengakibatkan perkelahian ataupun menghancurkan barang milik orang lain, penyelesaian yang lebih sederhana adalah pihak polisi akan menjadi sebagai penengah untuk mengatasi secara damai. Juga boleh menanganinya sesuai Undang-Undang tentang Sistem Keamanan, No. 43 ayat 1, menjalani proses penahanan paling sedikit selama 5 hari dan paling lama sampai 10 hari, ditambah dengan denda paling kurang 200 RMB, paling banyak 500 RMB. Robert Huo jeda sejenak, lalu kembali berkata, aku sangat percaya diri terhadap tenaga tanganku, paling lama akan membuat wajahnya bengkak selama 2 hari, luka akibat tamparan tidak termasuk tindakan melanggar aturan. Tapi dia juga telah memukul istriku, jadi aku dan dia nantinya akan sama-sama ditahan di kantor polisi. Selain itu, pelecehannya terhadap istriku bisa kami ajukan berdasarkan Hukum Kriminal, No. 246 tentang pelecehan, aku bisa menggugatnya. Sesuai dengan peraturan hukum kriminal, melecehkan atau memfitnah orang lain dengan kekerasan ataupun cara lain di depan umum, paling berat akan dihukum tidak lebih dari 3 tahun penjara, penahanan, pengawasan ataupun penarikan hak politik. Aku rasa, gambaran saat dia memukul dan memaki istriku tadi masih tersimpan dalam kamera CCTV toko. Kuharap kalian meluangkan waktu dan mempersiapkan batin menerima panggilan pengadilan. Ruangan toko menjadi hening. Semua orang melihat Robert Huo dengan kaget. Wanita di lantai itu pun sudah tak menangis lagi. Dia sekarang merasa sangat panik. Apa-apaan sampai dihukum tidak lebih dari 3 tahun penjara. Hanya memaki orang beberapa kalimat malah harus mendekam di penjara. Kamu jangan menakutiku. Mana ada aturan memukul orang tidak masuk penjara, sedangkan memaki orang malah harus masuk penjara. Pria yang mengeluarkan ponsel pura-pura bersikap tenang. Robert Huo tertawa dingin, berkata, kalau tak berpendidikan maka jangan sok hebat. Kamu merasa aku sedang menakutimu. Kalau begitu kamu boleh pulang untuk membaca undang-undang, ataupun langsung lapor polisi, menyuruh orang yang ahli untuk memberikan penjelasan padamu. Karisma Robert Huo benar-benar menakutkan. Tidak ada orang yang berani menyatakan peraturan yang dilontarkannya ini adalah palsu. Pria di samping sedikit menarik pria tadi. Berkata dengan suara kecil, bagaimana kalau? Lupakan saja. Pria yang ada di sampingnya sudah ketakutan. Biasanya memukul dan memaki orang paling banyak hanya akan diselesaikan secara damai di kantor polisi, kenapa tiba-tiba malah menjadi ada hukuman penjara? Mereka hanya ingin datang membeli baju, tidak perlu membuat masalah menjadi besar. Orang yang mengeluarkan ponsel merasa ragu sambil melihat istrinya sendiri, dan wanita yang sedang duduk di lantai pun sudah tak bersuara, namun wajah yang memucat dan tubuh yang sedikit gemetaran telah memperlihatkan suasana hatinya yang sedang tegang saat ini. Tidak melapor polisi. Kalau tidak maka awaslah, Robert Huo berkata dengan suara dingin. Dua orang pria itu spontan memberikan jalan. Robert Huo menggendong Gabi, melangkahkan kaki berjalan keluar dari toko. Semua orang yang ditemui sepanjang jalan memberikan jalan padanya. Seluruh tatapan mata tertuju pada sang pria. Ada beberapa di antara mereka yang memancarkan tatapan kagum terhadapnya. Dia bisa mengutarakan bagian dari undang-undang dengan mudah, tidak peduli ini benar atau palsu, hanya melihat cara bicara dan karismanya saja pun telah membuat orang merasa takjub. Begitulah bagaimana cara Robert Huo membawa Gabi berjalan keluar dari toko dengan aman. Matahari telah tenggelam, sinar lampu neon menyinari kota ini. Gabi memeluk lehernya Robert Huo, tiba-tiba mendekat ke samping telinganya dan berbisik, ayah, kamu tadi keren sekali. Robert Huo tertawa, mengelus kepalanya, berkata, ayah memang selalu sangat tampan. Sedangkan di dalam toko, Natalie Ning yang kembali sadar, mulai mengalihkan pandangan mata terkejut dari Robert Huo. Hatinya sekarang merasa sangat girang, Robert Huo tadi terlihat sangat keren. Setiap kalimat darinya itu sungguh mengerikan. Bahkan Natalie Ning sendiri pun sampai curiga apakah dia pernah diam-diam mempelajari pengetahuan tentang hukum. Sedangkan beberapa pegawai toko lainnya sama-sama bergumam dalam hati, apakah orang ini benar-benar suami pecundang yang sering diceritakan Natalie Ning? Kenapa malah terlihat sangat hebat? Robert Huo tidak tahu apa yang dibahas oleh Natalie Ning dengan kepala toko dan pegawai lainnya dalam toko, hanya tahu tidak lama setelah itu, wanita itu keluar bersama dengan dua pendampingnya dari toko. Mereka melihat Robert Huo yang berdiri di depan pintu toko. Semuanya menghela napas kesal, tapi malah tidak berani memarahinya, dan pergi dengan buru-buru begitu saja. Lagi pula ucapan yang dikatakan oleh Robert Huo memang benar, meskipun wanita tua itu telah terpukul, tapi dia juga telah memukul orang lain. Apa nasib yang akan ditanggung Robert Huo pun akan ditanggung olehnya juga, dan mungkin saja akan lebih parah.
Satu kalimat tentang hukuman penjara selama 3 tahun membuat mereka ketakutan hingga tak berani melapor polisi. Mumpung pegawai toko mengatakan ucapan baik ingin menyelesaikannya dengan damai, dia langsung memanfaatkannya untuk segera kabur dari sini. Robert Wu sama sekali tidak mempedulikan para tokoh yang sepele ini, bahkan tidak tertarik melihat mereka lebih lama segelintir pun. Fokus pandangannya hanya tertuju ke dalam toko. Kira-kira setelah 20 menit kemudian, Natalie Ning, kepala toko wanita, dan seorang pegawai wanita keluar dari toko. Raut wajah kepala toko dan pegawai toko sama-sama buruk, terutama saat melihat Robert Wu. Mereka menjadi lebih tidak senang. Kamu yakin ingin menuruti keputusannya? Aku bisa menjelaskan hal ini terhadap bos, belum tentu akan memotong gajimu dalam jumlah besar. Kepala toko kembali membujuknya. Keputusan Natalie Ning sudah bulat. Dia menggelengkan kepala, berkata, lupakan saja. Bos sudah sering menegurku karena setiap hari terus pulang lebih awal menjemput Gabi pulang sekolah. Kalianlah yang membantuku menanggungnya. Setelah sudah merepotkan kalian begitu lama, aku pun merasa tidak enak hati. Kali ini anggap saja aku sedang sial. Ini termasuk sebuah alasan yang masuk akal bagiku untuk tidak lagi merepotkan kalian. Tapi, kepala toko wanita masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Natalie Ning memotong ucapannya, berkata, aku tahu kalian seperti ini demi kebaikanku, tapi aku percaya. Dia pasti juga seperti itu. Jadi, terima kasih terhadap kalian. Melihat tekadnya sudah bulat, kepala toko wanita tidak lagi membujuknya, hanya menghela napas dan berkata, kamu. Dia berkata, tiba-tiba mengalihkan pandangan melihat Robert Wu, berkata, aku tidak tahu apakah kamu tahu jelas Natalie Ning telah melakukan berapa banyak pengorbanan demi kamu dan keluarga. Dia hari ini mengundurkan diri karena satu kalimat darimu, aku berharap dia tidak akan menyesal. Aku tidak berharap banyak terhadapmu, hanya ingin memperingatimu. Kalau kamu tetap memperlakukan Natalie Ning seperti dulu, aku pasti akan berusaha keras membujuknya untuk bercerai denganmu, lalu mencarikan seorang suami yang lebih baik ratusan kali lipat darimu untuknya. Awal-awalnya, kesan Robert Wu terhadap para pegawai di toko busana ini sangat buruk, karena mereka tidak membantu Natalie Ning saat dia sangat memerlukan bantuan. Tapi sekarang, saat melihat raut wajah kepala toko yang murung ini, Robert Wu tiba-tiba mengerti, mungkin dia telah salah pengertian. Mereka bukanlah tidak ingin membantunya, melainkan cara mereka dalam membantunya sedikit berbeda. Melihat dari sudut pandang orang biasa, kalau mereka sampai bertengkar bahkan berkelahi dengan kostumer demi Natalie Ning, masalah ini akan sulit ditangani. Toko busana ini pun kemungkinan akan disegel nantinya, dan mereka akan kehilangan pekerjaan. Kalau memang begitu, apakah mereka masih akan membantu? Apalagi ekspresi wajah dan nada bicara kepala toko wanita ini telah sepenuhnya membuktikan mereka sebenarnya sangat peduli terhadap Natalie Ning. Kalau tidak, mereka tidak akan memberi peringatan terhadap Robert Wu secara khusus setelah kejadian ini. Setelah Robert Wu diam sesaat sambil melihat kepala toko wanita itu, dia berkata, kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Aku akan memperlakukan mereka sepasang ibu dan anak dengan baik, bahkan melebihi semua orang di dunia. Bualanmu terdengar begitu serius. Pegawai wanita memberikan kritikan. Kepala toko wanita malah tidak mengatakan apapun, hanya menarik tangan Natalie Ning, dan berpesan beberapa kata lagi. Kalau misalkan kehidupannya sangat melarat, toko busana masih akan menerimanya kapanpun saja. Bab 33. Setelah saling berpamitan, baru Natalie Ning berpisah dengan perasaan tak rela bersama mereka berdua. Melihat Natalie Ning hendak pergi, para pegawai toko lainnya pun bergegas lari keluar dan melambaikan tangan terhadapnya. Semua orang memandang kepergian 3 orang sekeluarga itu. Sesaat kemudian, entah siapa yang bertanya, kalian rasa, dia akan bahagia tidak? Bahagia apaan? Otakmu bermasalah. Kepala toko menyangkalnya, terlihat jelas sangat tidak mempercayai Robert Wu. Tidak hanya dia, orang lain juga sama. Semuanya sama-sama merasa pengunduran diri Natalie Ning kali ini sungguh begitu ceroboh. Kenapa dia berani mempercayai suami seperti itu? Hampir semua orang merasa, lain kali kalau bertemu dengan Natalie Ning, dia yang merupakan orang tercantik di toko ini pasti akan menjadi lebih terpuruk dan sengsara. Saat ini, 3 orang sekeluarga itu sedang berjalan di pinggir jalan. Natalie Ning terlihat sedang bersuasana hati buruk. Dia sekarang malah mengundurkan diri dari di toko busana yang merupakan tempat di mana dia sudah bekerja begitu lama begitu saja. Hal ini membuatnya merasa sedikit gundah, dan sangat merasa bersalah. Dengan kepergiannya ini, dia merasa sangat tak enak hati terhadap orang-orang yang pernah membantunya. Robert Wu selalu memperhatikan ekspresi wajahnya. Setelah merasa ragu sejenak, dia bertanya, apakah langsung menyuruhmu mengundurkan diri membuatku terlihat tidak menghormatimu? Sebenarnya aku tidak bermaksud seperti itu, hanya merasa mereka. Aku tahu kamu bukan bermaksud seperti itu. Natalie Ning menggelengkan kepala, melihat Robert Wu, menghela napas dan berkata, sebenarnya mereka tidak sejahat yang kamu pikirkan. Mereka setiap hari selalu mengambil inisiatif menyuruhku pulang lebih awal untuk menjemput Gabi. Setelah selama ini, tidak pernah ada seorang pun yang mengkritikku. Terkadang saat bos menyadari aku pulang lebih awal, mereka pun selalu membelaku. Cara penyelesaian mereka terhadap hal seperti ini pun sebenarnya tidaklah salah. Kami membantu bos mendapatkan uang, tidak boleh mempengaruhi keuntungan orang lain karena keluhan pribadi.
Robert Wu menganggukkan kepala, dia dari awal sudah menyadari bahwa hubungan Natalie Ning dan para pegawai itu sangat akrab. Tadinya aku memang telah salah paham, tapi alasanku menyuruhmu mengundurkan diri bukanlah sepenuhnya karena cara mereka dalam menyelesaikan perkara. Meskipun segala garis besar mereka tidaklah bersalah, tapi aku tidak berharap kamu mengorbankan dirimu demi menyelesaikan perkara. Robert Wu menatap matanya Natalie Ning, berkata dengan sangat serius, percaya padaku, aku memiliki kemampuan untuk tidak membuat kalian berdua mengalami kesedihan demi kehidupan. Nada bicaranya begitu tegas, tatapan matanya pun sama. Natalie Ning menatapnya. Sesaat kemudian, wajahnya bertambah ekspresi senyuman. Aku mempercayaimu, jawab sang wanita. Aku juga mempercayai ayah. Gabi merangkul lehernya Robert Wu dan berkata dengan suara keras. Robert Wu tertawa lepas dan memeluknya dengan erat, berkata, demi berterima kasih atas kepercayaan kalian, bagaimana kalau kita sekeluarga pergi makan enak di luar? Tidak makan di rumah, Natalie Ning menanyakan. Hari ini tidak makan di rumah, aku baru saja naik pangkat dan naik gaji, sudah sepatutnya dirayakan. Robert Wu berkata sambil tersenyum. Naik pangkat, Natalie Ning tidak hanya tidak merasa senang, malahan sangat terkejut. Di matanya, suaminya seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk naik pangkat, mungkin ini merupakan sebuah perhatian spesial dari Novaji terhadap sang wanita. Bagi keluarganya, ini adalah hal baik, tapi Novaji sudah begitu sering membantunya, Natalie Ning benar-benar tidak ingin berhutang budi dengannya lagi. Robert Wu menyadari pemikirannya, berkata, jangan berpikir sembarangan, ini hanya karena aku telah membantunya membereskan dua masalah besar merepotkan. Kalau tidak, Novaji mungkin saja akan dipecat. Kau bisa? Natalie Ning merasa terkejut. Ceritanya panjang. Kita cari tempat makan dulu, sambil makan sambil kuceritakan. Kalau tidak, perutnya Gabi bakalan kelaparan sampai mengempis. Robert Wu mengatakan. Gabi bekerja sama dengan menutup perutnya sendiri, mengerutkan kening dan berkata, sudah kempis. Robert Wu dan Natalie Ning tertawa, bocah ini sungguh imut. Kemudian, Robert Wu mencari restoran makanan laut dengan level yang lumayan bagus, mereka bertiga makan sampai kenyang. Sebenarnya Robert Wu merasa acara makan kali ini seharusnya pergi ke restoran yang lebih berkelas, tapi karena Natalie Ning sudah hidup dalam kondisi ekonomi keluarga yang cukup melarat dalam jangka waktu yang panjang, makanya meskipun tahu Robert Wu sekarang sudah naik pangkat dan naik gaji, dan juga mendapatkan imbalan puluhan ribu RMB karena membantu Eugene Ning beberapa hari yang lalu, Natalie Ning tetap tidak ingin makan terlalu mewah. Makanan laut mau makan dimanapun tetap saja sama, untuk apa harus pergi ke tempat yang sangat mahal? Saat Robert Wu menjadi seorang tuan muda, dia sudah jenuh memakan makanan laut, makanya mau makan dimanapun tidaklah bermasalah baginya. Oleh karena itu dia tidak begitu memaksakan kehendak. Saat Gabi melihat Raja Kepiting dan Lobster, ekspresinya yang kaget dan girang itu membuat sang pria seketika merasa sedih. Saat melihat ekspresi Robert Wu yang aneh, Natalie Ning bertanya, ada apa denganmu? Robert Wu mematahkan satu kaki Raja Kepiting, menghancurkannya menggunakan gunting yang disediakan oleh restoran, lalu memberikan daging kepiting yang lebih besar dari jempol kepada Gabi, juga membantunya mengusap cairan jus yang ada di pinggir bibirnya dengan lembut. Melihat sang gadis menyantap daging kepiting dengan girang, Robert Wu kembali menghancurkan satu lagi kaki kepiting untuk Natalie Ning, lalu baru berkata, aku merasa kalian seharusnya menikmati kehidupan yang lebih baik, dan bukanlah kehidupan yang akan merasa senang hanya karena satu Raja Kepiting ini. Hal ini membuatku merasa bersalah. Ada beberapa hal yang tak berarti saat diucapkan, tapi aku tetap ingin mengatakannya padamu, aku ada di sisimu, dan tidak akan membuat kalian kembali mengalami kesedihan apapun lagi. Saat menerima daging kepiting yang masih memiliki sedikit kuah dan melihat Robert Wu yang berkata dengan lembut namun penuh dengan rasa bersalah ini, Natalie Ning diam beberapa detik. Kemudian, sang wanita tiba-tiba berkata, sebentar lagi festival pertengahan musim gugur akan tiba. Benar, Robert Wu menganggukkan kepala, aku ingin membeli kue bulan. Lalu nantinya antarkan ke papa dan mama. Natalie Ning lanjut berkata. Robert Wu terkejut. Dalam beberapa tahun ini, karena Sound Lee sangat gagal, mereka berdua sudah bertahun-tahun tidak pernah pergi menemui ayah dan ibu mertua. Lebih tepatnya adalah orang tuanya Natalie Ning lah yang tidak menerima kedatangan mereka. Natalie Ning pun merasa dirinya sedikit bersalah terhadap jasa orang tuanya yang telah membesarkannya, juga telah mengecewakan harapan mereka karena mencari seorang suami yang seperti ini, juga tidak ada muka menemui mereka. Setelah bertahun-tahun ini, setiap kali tiba di hari perayaan untuk berkumpul bersama keluarga seperti festival pertengahan musim gugur, tahun baru ataupun tahun baru Imlek, dia selalu merasa sedih sendirian, tidak pernah mengeluhkannya terhadap Sound Lee. Karena dia tahu, serindu apapun dirinya terhadap keluarga, Sound Lee tidak akan peduli. Dia hanya mementingkan gengsi dan kepentingannya sendiri, merasa tidak pulang akan lebih baik. Hari ini adalah pertama kalinya Natalie Ning mengambil inisiatif mengajukan permintaan ingin pulang bersama Robert Wu setelah bertahun-tahun ini. Kalau dibahas dengan teliti, meskipun Robert Wu lumayan baik, tapi malah tidak pernah memperlihatkannya di hadapan ayah dan ibu mertua. Kalau pulang pada saat seperti ini, mungkin masih akan memancing kebencian kedua orang tua. Tapi Natalie Ning malah tiba-tiba ingin pulang bersamanya. Dia berharap ayah dan ibunya bisa melihat suaminya sudah memperbaiki kesalahannya di masa lalu.
Dia sedang maju ke depan dengan positif bahkan sampai meraih pencapaian kecil. Mungkin karena pengalaman hidup sebelum ini terlalu sengsara, sehingga membuat Natalie Ning sangat ingin mendapatkan pengakuan mereka, dan bisa memperbaiki hubungan antara mereka saat ini. Natalie Ning menatap Robert Huo dengan sedikit tegang, takut akan mendengar kata, tidak ingin pergi, dari mulutnya sang pria. Tapi Robert Huo tahu kejadian masa lalu, sebenarnya dia pun selalu merenungkan apakah harus mencari sebuah kesempatan untuk memperbaiki hubungan keluarga ini. Sekarang Natalie Ning sudah mengambil inisiatif mengungkitnya, dan ini sangat cocok dengan pemikirannya. Apakah ayah dan ibu mertua akan memperlakukan mereka dengan buruk atau tidak nantinya? Semua ini bukanlah hal yang perlu dipikirkan Robert Huo. Seburuk apapun hasilnya, itu semua adalah akibat yang ditinggalkan oleh Sound Lee. Cepat atau lambat dia harus menyelesaikannya, dan harus bisa menyelesaikannya. Kalau sudah seperti ini, jadi untuk apa menunda waktu? Sang pria menganggukkan kepala, berkata, baik, aku tahu sebuah merek yang bagus. Rasa kue bulannya cukup enak, cukup memesannya secara online saat hendak pulang. Saat kue bulan tiba, kita langsung pulang. Saat melihat senyuman di wajahnya Robert Huo, dan mendengar nada bicaranya yang terdengar seperti sedang bercanda itu, mata Natalie Ning sedikit memerah. Dia sungguh begitu sensitif, ataupun karena terlalu polos, sangat sulit mengontrol suasana hatinya. Robert Huo menyodorkan tisu dengan sangat tepat waktu, berkata dengan suara kecil, Ana masih di sini, kamu harus menjadi contoh yang baik baginya. Watak Natalie Ning telah terbentuk sejak kecil, Robert Huo tidak berniat untuk mengubahnya. Tapi, dia tidak berharap Gabi nantinya pun akan begitu sensitif sepertinya. Meskipun merupakan seorang gadis tetap harus tahu bagaimana mengontrol suasana hati diri sendiri. Semakin parah tingkat sensitifnya, dia akan semakin mudah ditumbangkan orang lain. Natalie Ning menerima tisu, tersenyum dan mengusap sudut mata, berkata, kamu kesal. Jarang-jarang dia bisa mengatakan kalimat bermanja, membuat Robert Huo tertawa, berkata, aku mana ada merasa kesal, hanya sekedar mengatakannya saja. Bagaimana kalau kamu menangis dulu sejenak, aku kupasin cangkang kaki kepiting untukmu dulu. Kamulah yang menangis. Natalie Ning bernada lembut, suasana hatinya telah membaik, kemudian sepertinya telah teringat akan sesuatu, berkata dengan sedikit resah, tapi sikap papa dan mama terhadapmu dulu. Bab 34. Itu karena ulahku sendiri, aku tidak akan menyalahkan mereka. Sebenarnya kalau aku menjadi mereka, kalau aku tahu putriku telah menikah dengan seorang pria seperti ini, mungkin aku juga akan sangat ingin mematahkan kaki putriku. Robert Huo berkata sembari tersenyum, jadi kamu tidak perlu khawatir, aku akan menunjukkan kebaikanku dengan baik, untuk mengubah kesan burukku di mata mereka. Saat ini, Gabi yang terus makan daging kepiting dengan serius mulai mengangkat kepala, melihat Robert Huo dengan bingung. Bertanya, ayah, kenapa kamu ingin memukulku? Robert Huo tertawa terbahak-bahak, mengelus kepala putrinya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, ayah mana mungkin tega memukulmu, kamu telah salah dengar. Baiklah. Gabi menggelengkan kepala sejenak, lalu kembali membereskan kaki kepiting di depan matanya. Melihat sepasang ayah dan putri yang terlihat akrab ini, hati Natalie Ning menjadi lebih tenang. Kekhawatiran dalam lubuk hati sirna dalam sekejap. Setelah selesai makan, Natalie Lai sengaja menelepon Eugene Ning di tengah perjalanan pulang, mengabarkannya bahwa beberapa hari lagi dia mungkin akan pulang mengunjungi orang tuanya bersama Robert Huo. Kabar ini membuat Eugene Ning sangat senang, dia tidaklah peduli apakah Robert Huo bakalan datang atau tidak. Tapi saat mengetahui kakak kandungnya bakalan pulang, dia tentu saja sangat menantikannya. Meskipun orang tuanya selalu bersikap kesal di hadapan orang lain, sering mengeluh atas masalah Natalie Ning, tapi sebenarnya kedua orang tuanya ini sangatlah merindukannya. Tapi karena mereka adalah orang tua, dan harus menjaga gengsi, jadi mana mungkin mereka bakalan memperlihatkan suasana dalam lubuk hati mereka yang sebenarnya secara terus terang di hadapan generasi muda. Eugene Ning adalah putra mereka, karena telah hidup bersama begitu lama, jadi kalaupun mereka tidak mengatakannya, sang pria tetap saja mengetahuinya bagaikan mampu membaca pikiran. Baik, kalau begitu saat kalian jadi datang, kabari aku sejenak, aku akan pergi menjemput kalian. Eugene Ning berkata dengan riang. Tidak perlu, nanti kami cukup menaiki taksi saja, mungkin akan pulang di hari Minggu, karena hari Sabtu Gabi masih harus masuk les bahasa Inggris. Natalie Ning berkata, baik, kapanpun boleh-boleh saja. Eugene Ning berkata sambil tertawa lepas. Setelah menutup panggilan, Natalie Ning memalingkan kepala berkata terhadap Robert Huo, Eugene begitu senang. Kelihatannya kesanmu di matanya cukup bagus dulu saat tahu kamu akan pulang. Dia selalu berekspresi seperti telah menelan lalat. Ucapanmu ini telah menyinggung dua orang sekaligus loh, aku nanti akan memperhitungkannya dengan Eugene. Robert Huo pura-pura merasa kesal. Natalie Ning tersenyum, tidak berdalih karena dia tahu, suaminya tidaklah benar-benar merasa marah, ini hanya sekedar candaan antara suami istri. Saat Gabi mengetahui dia akan segera menemui kakek dan neneknya, Gabi pun merasa sangat gembira. Sebelumnya dia selalu dibawa pulang ke sana melewati akhir pekan oleh Eugene Ning, bagi sang gadis pergi ke rumah nenek seorang diri tidaklah berarti, akan lebih membahagiakan jika bisa pergi bersama ayah dan ibu.
Saat ini, Yu Jinning berlari turun dari lantai 2, berkata terhadap ibu-ibu yang sedang memberikan buah-buahan yang sudah ditimbang terhadap pembeli. Setelah menerima bayaran baru melirik sang pria, berkata, dia pulang sendirian. Bukan, dia pulang bersama kakak ipar. Yu Jinning menjawab, dia bukan kakak iparmu. Sebuah kaki menendang pantatnya Yu Jinning. Kemudian, Ardining berkata dengan ekspresi wajah dingin, telepon kakakmu, suruh dia jangan pulang. Yu Jinning tahu ayahnya tidak bisa menurunkan gengsinya. Jelas-jelas dia sangat mengharapkan kepulangan Natalining, tapi malah selalu keras kepala. Sang pemuda menepuk-nepuk jejak sepatu di pantatnya. Berkata, sebenarnya Saun Li itu sudah banyak berubah belakangan ini. Kalian mungkin tidak tahu, dia sangat berbakat dalam berbisnis. Beberapa hari sebelumnya dia telah membantu pabrik kami mendapatkan orderan besar. Bahkan CEO Huang saja memujinya. Apalagi, saat aku pergi ke tempat kakak sana beberapa hari lalu, perlakuannya terhadap kakak lumayan baik. Sepertinya dia bukanlah si pecundang seperti dulu lagi. Jangan mengelabuiku, memangnya aku tidak pernah melihat orang seperti apa Saun sebenarnya. Ardining berkata dengan galak, kalau kakakmu ingin pulang, maka pulanglah bersama Gabi saja, kita mampu memenuhi pangan dan pakaiannya. Tapi kalau pulang bersama Saun si brengsek itu, maka jangan pulang saja. Aku tidak mau merasa malu. Ayah, yang kukatakan ini benar. Saun benar-benar sudah banyak berubah. Kamu akan mengetahuinya setelah bertemu dengannya. Yu Jinning mempertahankan pendapatnya. Kamu minta dipukul ya? Ardining mendorongnya, berkata, "Nya keluar. Malas mendengar omong kosongmu." Dalam hati Ardining, semua perkataan putranya hanyalah demi membuat Natalining bisa memiliki alasan untuk pulang. Orang seperti Saun Li itu memangnya bisa memiliki perubahan seperti apa? Dari orang payah yang tak tertolong, menjadi orang bodoh tak berguna. Memangnya ada perbedaan? Kalau seorang menantu seperti ini datang berkunjung, mukanya harus diletakkan di mana? Kalau tetangganya tahu, pasti akan menertawakannya. Dulu setelah membuang seluruh hadiah pemberian Saun Li keluar rumah, Ardining telah berkata dengan sangat tegas, asalkan dirinya masih hidup, jangan harap Saun Li bisa memasuki pintu rumah keluarga Ning. Jadi, tidak peduli seberapa rindunya dia terhadap putrinya, Ardining tetap tidak akan bersedia bertemu dengan Robert Ning. Yu Jinning tahu maksudnya, makanya tidak banyak berkata. Lagi pula tidak bisa hanya mengandalkan ucapan, tetap harus diperlihatkan agar bisa mengetahui ini benar atau palsu. Eugene tidak mempermasalahkan hal ini panjang lebar, lalu mengambil jeruk dalam rak di sampingnya dan mengelupas kulitnya, sambil memasukkannya dalam mulut sambil berkata, kakak bilang mungkin akan pulang hari Minggu, karena hari Sabtu Gabi masih harus mengikuti les bahasa Inggris, nanti aku akan duluan mencari orang membeli makanan laut bah, jeruk apa ini? Kenapa begitu masam? Ma, dari mana kamu membelinya? Dia memuntahkan jeruk dalam mulutnya, Eugene merasa sangat masam hingga giginya nyaris copot. Beli makanan laut apaan? Makan jeruk saja masih pilih-pilih, entah. Ardining langsung memberikan tamparan pada Eugene. Pada dasarnya memang sangat masam, kalau tidak percaya cobalah sendiri. Eugene berkata dengan ekspresi sedih. Dipesan dari luar kota, kali ini benar-benar mampus. Cornelia Deng yang ada di samping berkata dengan murung. Hah, kalian bukannya selalu memesan barang dagang dari Paman Yang? Kenapa ganti? Eugene bertanya. Jangan ungkit lagi, lahan kebun buah di daerah kita mengalami longsor, seluruh hasil panen menjadi rusak. Pak yang sudah panik hingga pendarahan otak dan masuk rumah sakit. Sekarang bukan hanya toko kita yang tak bisa memesan barang dagang, toko lain di seluruh kota pasti akan membeli dari luar kota ataupun membeli dari kebun kecil. Cornelia Deng menghela napas. Toko buah yang mereka kelola tidaklah besar, luas bidang toko paling hanya sebesar 70-80 meter persegi. Payang yang biasanya merupakan supliernya memiliki kebun buah, rasa buah kebunnya cukup enak, harganya pun stabil, dan mendapat penilaian baik dari banyak orang. Sekarang kebun buah lokal terbaik telah hancur. Toko buah yang lebih besar masih baik-baik saja, karena sumber supliernya banyak. Tapi kalau toko buah kecil seperti miliknya Cornelia Deng juga ikut menyuplai buah dari kota lain, modal yang keluar terlalu besar. Makanya terpaksa memilih kualitas yang tak begitu baik untuk dijual. Kebun buah yang awalnya tertekan hingga hampir tak memiliki ruang untuk berkembang, sekarang malah berubah menjadi banyak diminati. Harganya tidak hanya ditingkatkan, bahkan tidak membiarkan pembeli memilih-milih kualitas. Dia langsung memberikan sekeranjang sekaligus tanpa peduli apakah berisi yang baik atau yang buruk. Enak atau tidak tergantung pada keberuntungan. Dan keberuntungan Cornelia Deng tidaklah begitu bagus, sekeranjang jeruk yang dibelinya terasa sangat masam, hanya nektarin yang masih bisa dijual, tapi ukurannya terlalu kecil. Jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, kualitasnya jauh berkurang. Namun harga membeli malah lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau menjualnya dengan harga rendah, mereka tidak hanya tidak mendapatkan laba, mungkin saja akan merugi. Tapi kalau tetap dengan harga awal, pembeli tidak akan bersedia membeli. Menjual atau tidak sama-sama memusingkan. Ardining dan Cornelia Deng sedang memusingkan masalah di toko mereka selama beberapa hari ini. Ditambah lagi sekarang mendengar Saun Li akan datang, tentu saja langsung membuat suasana hati lebih memburuk. Eugene tidak memiliki cara penyelesaian yang baik terhadap masalah ini. Pekerjaannya adalah dalam bidang water heater, tidak berkaitan dengan toko buah, ingin membantu pun tetap tak berdaya. Sudahlah,
Tidak ada gunanya mengatakan hal ini denganmu. Pergi sana, lihatlah muntahanmu yang berserakan ini. Menjijikkan. Cornelia Deng berkata dengan kesal. Eugene Ning tahu suasana hati ibunya sedang buruk, makanya tidak banyak bicara. Keesokan harinya di pagi hari, Eugene Ning melihat berita yang dikirimkan oleh pihak toko Taobao saat bangun tidur. Pendaftaran toko telah disetujui, dan sudah boleh memulai bisnis kapanpun saja. Ini merupakan kabar yang sangat baik baginya. Tanpa ragu sama sekali, Eugene Ning memakai baju dan keluar rumah, lalu langsung pergi ke rumahnya Robert Huo. Saat tiba di sana, kebetulan bertemu dengan Natalie Ning yang baru saja pulang seusai mengantar Gabi masuk sekolah. Kenapa datang ke sini? Natalie Ning menghentikan motor listrik ke samping sambil menanyakan. Datang mencari Sound. Pendaftaran toko resmi kami sudah disetujui. CEO Huang menyuruhku mencarinya untuk segera menyelesaikan masalah tentang perekrutan pegawai. Eugene Ning melihat Natalie Ning dengan sedikit kebingungan, bertanya, kamu kenapa tidak pergi bekerja hari ini? Sudah mengundurkan diri. Natalie Ning mengeluarkan kunci dan membuka pintu sambil menanggapinya. Mengundurkan diri. Eugene Ning tidak terlihat begitu terkejut, hanya menganggukkan kepala dan berkata, mengundurkan diri pun bagus juga, kamu bisa mengelola toko Taobao bersama dengan Robert pun lumayan bagus, dalam sehari bisa mendapatkan laba sebanyak ribuan RMB, bukankah ini lebih menyenangkan daripada merendahkan diri terhadap pembeli? Bab 35. Kamu cukup percaya juga padanya. Natalie Ning berkata, tak berdaya, fakta lebih meyakinkan daripada teori yang kuat, aku bahkan ingin menghajarnya beberapa kali, sayangnya sekarang sepertinya sudah tak ada kesempatan lagi. Eugene Ning berkata dengan penuh penjelasan. Pandai bicara, kamu jangan macam-macam ya, Gabi sekarang sedang sangat lengket dengannya. Kalau sampai Gabi tahu kamu memukul ayahnya, dia pasti tidak akan meladenimu paling sedikit selama beberapa bulan. Natalie Ning memperingatinya dengan serius. Aduh, aku hanya sekedar bercanda. Kamu menganggapnya serius pula. Eugene Ning tersenyum sembari berkata, aku sekarang membuka toko dengan mengandalkannya sepenuhnya. Aku sendiri saja ingin merayunya, mana mungkin bakalan menghajarnya. Kalau benar-benar ingin menghajar, pasti sudah kulakukan dari dulu. Oh iya, masalah tentang kamu akan pulang sudah kukatakan pada ayah dan ibu. Pergerakan tangan Natalie Ning yang sedang menuangkan teh sedikit berhenti, lalu kembali normal, bertanya, bagaimana tanggapan mereka? Memangnya mau bagaimana lagi? Masih seperti biasa, pokoknya, sebaiknya kamu melakukan persiapan mental dengan baik saat membawa Sound pulang. Eugene Ning berkata. Natalie Ning tak bersuara, dia sudah mendiskusikan masalah ini dengan Robert Huo dari awal, juga telah melakukan persiapan mental. Baik atau buruk harus tetap dihadapi oleh mereka berdua bersama-sama. Di sisi lain, hari ini merupakan hari pertama Robert Huo menjabat posisi baru. Sesuai dengan peraturan perusahaan, asisten GM ada hak untuk memiliki ruang kantor pribadi. Setelah Robert Huo pergi ke Departemen Personalia untuk melapor, pihak dari Departemen Personalia malah hanya mengutus seorang pegawai biasa untuk membawanya pergi ke ruang rapat. Di sudut ruang rapat, terdapat sebuah meja, komputer, dan beberapa map dokumen. Sekarang ruang kantor yang baru sedang direnovasi, jadi asisten Lee untuk sementara bekerja di sini dulu. Setelah ruang kantor itu selesai direnovasi, aku akan membantumu memindahkan barang-barang Anda ke sana. Pegawai itu berkata dengan senyuman ramah, nada bicaranya juga terdengar sopan, sama sekali tidak ada kekurangan. Tapi Robert Huo tahu, bahwa dirinya sedang ditindas. Perusahaan sebesar ini bahkan tidak bisa memberikan satupun ruang kantor. Setidaknya dia merupakan asisten GM, menurut tingkatan kedudukan. Dia kurang lebih setara dengan para direktur departemen manapun, tapi malah harus bekerja di ruang rapat. Bukankah ini sebuah lelucon? Kalau perusahaan cabang keluarga Ji begitu miskin sampai tahap ini, perusahaan ini pasti sudah bangkrut dari awal. Robert Huo tahu, masalah ini pasti berkaitan dengan Charles Ji. Robert Huo tidak banyak berkata, dan menerima kondisi ini dengan lapang dada. Oh iya, ini adalah laporan piutang tahun lalu yang dilaporkan oleh Departemen Keuangan. Wakil CEO Ji berkata dia kurang enak badan. Belakangan ini mungkin tidak akan bisa bekerja, makanya menyuruh orang mengalihkannya ke sini. Kata pegawai itu, mengerti. Robert Huo menanggapi dan duduk membuka dokumen di atas meja dan membacanya. Melihat dia membacanya dengan serius, pegawai itu tidaklah mengatakan apapun, hanya tersenyum sinis secara spontan, lalu keluar dari ruang rapat. Di mata para pegawai lainnya dalam perusahaan, Robert Huo tidak pantas menjadi asisten GM, dia dulu menjadi supir saja tidak kompeten. Di bawah penyebaran kabar dari Charles Ji, sudah banyak orang yang tahu bahwa Robert Huo adalah suami temannya Nova Ji. Kenaikan pangkat ini didasari oleh hubungan pribadi. Kalau dia bukanlah suami temannya Nova Ji, dia mana pantas naik pangkat? Atas dasar apa naik pangkat? Orang seperti dia ini sudah banyak di dunia, orang yang senang menggunakan kecemburuan dan meremehkan untuk meninggikan posisi diri sendiri pun sangat banyak. Mereka tidak bisa mengerti alasan kenapa Robert Huo naik pangkat, makanya menyimpulkan semua ini sebagai persekongkolannya dengan Nova Ji untuk keuntungan pribadi. Dari belakang, entah berapa banyak orang yang mempergunjingkan Robert Huo, bahkan memakinya. Seorang supir yang sama sekali tidak memiliki kemampuan dan pengalaman apapun bahkan bisa naik pangkat menjadi asisten GM, yang benar saja perusahaan ini.
Semua gunjingan ini, pakai jari kaki pun Robert Huo tetap mampu menebaknya, tapi dia tidak menaruhnya dalam hati. Bagaimana pemikiran dan perkataan orang lain bukanlah suatu hal yang bisa dia kontrol, juga tidak perlu dia pedulikan. Sekarang, dia sedang membaca dokumen di atas meja dengan teliti. Setelah melihatnya sekilas, keningnya sedikit berkerut. Berdasarkan data dalam dokumen, piutang tahun lalu yang belum ditagih paling sedikit ada 60%. Bagi perusahaan manapun, piutang sebesar 60% ini merupakan sebuah nominal yang sangat besar. Robert Huo tidak menunda waktu sedikit pun, langsung mengambil dokumen dan pergi ke ruang kantor Novaji. Setelah mengetuk pintu dan masuk ke dalam, Novaji mengangkat kepala memandangnya, lalu kembali menundukkan kepala mengetik di komputer, sambil menanyakan, pihak Departemen Personalia sudah selesai mengurus prosedur. Sudah selesai. Setelah Robert Huo mengatakannya, dia langsung menyerahkan dokumen. Berkata, ini adalah data piutang tahun lalu yang diberikan oleh Departemen Keuangan. Aku telah melihatnya sekilas, menyadari ada piutang kira-kira sebesar 60% yang belum diterima. Ini adalah masalah yang diurus oleh Charles. Untuk apa Departemen Keuangan memberikannya padamu? Novaji mengangkat kepala menanyakannya dengan bingung. Robert Huo melongo. Bertanya, orang Departemen Personalia mengatakan Charles sedang kurang enak badan. Mungkin beberapa hari ini tidak akan bisa masuk kerja. Kamu tidak tahu. Novaji mendengarnya hingga raut wajah memburuk. Charles Ji sama sekali tidak mengabarinya sedikit pun. Jadi mana mungkin dirinya bisa mengetahuinya. Tapi apa yang hendak dilakukan oleh Charles Ji tetap diketahui jelas oleh Novaji. Seluruh masalah yang berkaitan dengan keuangan diurus oleh Charles Ji, terutama tentang piutang di setiap tahun. Novaji sebagai GM tidak pernah melihat seperak uang pun. Hanya pada saat ingin menandatangani laporan akhir tahun Departemen Keuangan saja, baru dia memiliki kesempatan untuk melihatnya. Dalam laporan keuangan tahunan perusahaan, ada sekitar 60% piutang yang tak bisa dibayar. Menurut penjelasan dari Charles Ji, itu semua adalah pelanggan lama dan customer besar, akan menunda pembayaran selama setengah tahun. Jadi memangnya bisa bagaimana? Novaji bukan orang bodoh, dia dari awal sudah tahu ini adalah rencananya Charles Ji. Orang ini sengaja meninggalkan 60% piutang yang belum diterima, asalkan Novaji berani menekannya, dia akan membuat nominal ini menjadi hutang mati. Hal semacam ini sering terjadi di perusahaan cabang keluarga Ji lainnya, dan inilah salah satu alasan utama kenapa anggota keluarga cabang sulit berkembang. Kalau piutang dengan jumlah sebesar ini menjadi hutang tak terbayar, keluarga inti sangat mudah mencari orang untuk dikambing hitamkan. Sekarang Charles Ji menggunakan alasan sakit, menyuruh Departemen Keuangan menyerahkan data kepada Robert Huo. Tujuan dibalik hal ini sangatlah jelas. Bukankah Novaji sangat hebat? Bukankah dia sudah berhasil menjalin kerjasama dengan perusahaan dagang Donglai, dan telah menjadi perwakilan dari Dewan Perdagangan? Baiklah, 60% piutang ini pergi tagih saja sendiri. Kalau mampu menagihnya, ini akan membuktikan kemampuannya. Tapi kalau gagal, maka tunggu saja saatnya dipecat. Tak diragukan lagi, ini merupakan siasat licik yang digunakan Charles Ji akibat merasa kesal. Setelah mendengar penjelasan dari Novaji, Robert Huo bertanya, hutang ini sulit ditagih. Bukan sulit ditagih, melainkan sama sekali tidak mungkin berhasil ditagih. Novaji berkata dengan raut wajah memucat, 60% piutang ini kebanyakan adalah pelanggan lama yang bersekongkol dengan keluarga inti, dan sangat mengerti terhadap taktik ini. Tanpa pernyataan dari keluarga inti keluarga Ji, kalaupun aku mengajukannya ke pengadilan, mereka pasti tidak akan memberikan uangnya. Robert Huo diam, tingkat persaingan dalam keluarga Ji telah melebihi dugaan orang biasa. Bahkan siasat selicik ini pun tega digunakan, tidak takut ditertawakan sama sekali. Tapi harus diakui, taktik yang digunakan Charles Ji ini memang sangat memusingkan. Tidak boleh. Aku harus pergi mencari Charles. Jelas-jelas ini adalah hal yang seharusnya dipertanggungjawabkan olehnya. Atas dasar apa melemparkannya padaku begitu saja? Novaji menepuk meja dan berdiri, dan hendak keluar. Robert Huo segera menghadangnya, berkata, tidak ada gunanya kamu mencarinya sekarang, karena dia memang berniat ingin menyulitkanmu. Alasan apa yang tidak akan digunakan? Sekarang yang terpenting adalah berpikir bagaimana menangani masalah ini. Menangani. Bagaimana cara menanganinya? Para pelanggan lama itu merupakan anjing pengikutnya keluarga inti keluarga Ji. Hanya satu kalimat dari Charles, mereka akan menggigit siapapun yang menjadi targetnya. Memangnya aku ada solusi apa? Novaji berkata dengan nada marah. Wajar kalau dia marah, sebelumnya ada banyak keluarga cabang yang didesak sampai menghadapi jalan buntu karena masalah semacam ini. Bahkan ada anggota keluarga inti yang sangat kejam, dia tidak menagih piutang seperak pun, lalu melemparkan seluruh tanggung jawab kerugian pada keluarga cabang, membuatnya menebus dengan uang pribadi. Hebat kalau mampu menebusnya, tapi kalau tidak maka dia harus masuk penjara. Charles Ji bakalan melakukannya dengan kejam atau tidak, siapapun tidak bisa menjaminnya. Satu-satunya hal yang bisa dipastikan adalah kalau masalah ini tidak ditangani dengan baik, jabatan Novaji sebagai GM akan sulit dipertahankan. Robert Huo pada dasarnya memang berniat memanfaatkan keluarga Ji. Semakin besar persaingan dalam keluarga, maka ini merupakan saat yang lebih tepat baginya untuk memperlihatkan kemampuannya. Jadi,
Setelah menghadang Novaji, Robert Huo berkata, serahkanlah masalah ini padaku, aku yang akan mengatasinya. Kamu, Novaji spontan ingin menyindirnya, bahkan aku sebagai seorang GM saja tidak mampu mengatasinya, jadi memangnya siapa kamu? Setelah kembali mengingat masalah terkait perusahaan dagang Donglai dan Dewan Perdagangan, yang awalnya mengira ini merupakan jalan buntu. Tapi alhasil, Robert Huo lah yang maju dan turun tangan, menyelamatkannya dari lautan api. Pria ini seakan-akan memiliki pesona yang misterius, berbagai masalah yang membuatnya sangat pusing malah bisa diatasi olehnya. Sekarang masalah ini merupakan jalan buntu bagi Novaji, tapi bagaimana bagi Robert Huo? Sang pria bisa kembali menciptakan keajaiban dan mengatasi masalah ini tidak? Bab 36. Novaji tidak yakin. Dia menatap matanya Robert Huo, dan menyadari pancaran sinar penuh kepercayaan diri dan tekad yang kuat dari balik sepasang matanya. Sesaat kemudian, Novaji berkata, bagaimana caramu mengatasinya? Sekarang sudah ada garis besar, tapi masih perlu memeriksa data. Begini, aku teliti data ini dulu, nanti setelah ada rencana yang lengkap baru kukatakan padamu. Kata Robert Huo. Novaji sendiri tidak bisa memikirkan jalan keluar, makanya hanya bisa berusaha mencoba menanganinya. Novaji menganggukkan kepala dan berkata, baik, katakan saja langsung kalau memerlukan bantuanku, aku tunggu kabarmu. Setelah menanggapinya, Robert Huo keluar dari ruang kantor. Ada seorang pegawai pria yang berdiri di luar pintu, saat melihat Robert Huo keluar. Dia berkata sambil tersenyum, Asisten Lee, maaf merepotkan. Robert Huo ingat dia adalah pihak departemen pemasaran dalam perusahaan, makanya hanya menanggapinya dengan sopan dan pergi. Orang itu mengolok-ngolok di belakangnya Robert Huo. Bergumam, sampah yang bergantung sama wanita. Kemudian, dia mengeluarkan ponsel, berjalan ke tempat dekat tangga dan menelepon. Setelah panggilan tersambung, dia berkata dengan suara kecil, CEOG, GM seharusnya merasa marah, aku telah mendengar suara makian dari dalam kantornya. Benar, yang bermargali itu sudah memperlihatkan dokumen padanya. Orang yang dihubungi tentu saja adalah Charles G. Wakil CEO ini sekarang sedang menikmati layanan pijat dari sekretaris wanita cantik di hotel. Setelah mendengar laporan dari bawahannya, dia tertawa lepas berkata, biarkan dia memaki. Semakin besar kemarahannya, aku akan semakin senang. Dasar sepupu tengik, beraninya beradu denganku. Aku ingin lihat saat uang sebanyak ini tidak berhasil ditagih, dia masih ada kemampuan apa untuk beradu denganku. Setelah menutup panggilan, Charles G. memeluk sekretaris sambil tersenyum riang, menciumnya dengan mendalam, lalu berkata, sudah lihat belum? Hanya dengan bersekongkol denganku baru bisa hidup. Barang siapa yang berani beradu denganku, semuanya tidak akan bernasib baik. Sekretaris wanita tersenyum memikat, berbagai sanjungan dan pujian diucapkan dan membuat Charles G. angkuh. Posisi Dewan Perdagangan sudah direbut oleh Novaji. Hal ini membuat dirinya sebagai keluarga inti keluarga Ji jadi bahan tertawaan. Selama ini, dia adalah satu-satunya anggota keluarga inti yang hak menjadi seorang perwakilan dirampas keluarga cabang. Dengan kata lain, ini adalah pelecehan. Bahkan seorang wanita dari keluarga cabang saja tidak mampu ditaklukkan. Jadi apa hebatnya Charles G? Kritikan dari orang lebih tua dan penertawaan dari orang yang sederajat membuat Charles G tak tahan. Makanya dia langsung ingin menuntaskan Novaji sampai ke akar-akarnya, tidak membiarkan satupun kesempatan bagi Novaji untuk membalikkan keadaan. Dia yakin, tidak lama kemudian, Novaji akan dipecat karena piutang dalam jumlah besar menjadi hutang mati. Dirinya pun bisa membalas dendam. Kalau tidak, Charles G benar-benar akan menjadi bahan tertawaan pada acara perkumpulan keluarga 2 bulan ke depan. Hari ini, Robert Huo terus berada dalam ruang rapat memeriksa data. Setiap nama yang muncul dalam daftar piutang telah diselidiki olehnya dengan begitu jelas. Tentu saja, ada sebagian orang yang tidak perlu Robert Huo selidiki. Mereka adalah lawan ataupun teman yang pernah ditemuinya saat berbisnis di keluarga Huo. Dia cukup memahami mereka. Seiring dengan kumpulan data hasil penyelidikan yang semakin banyak, sebuah rencana penanganan pun berangsur terbentuk dalam lautan pikirannya. Dalam sepanjang hari ini, perusahaan telah mengadakan 2 kali rapat. Yang satunya adalah pihak Departemen Pemasaran, yang satunya lagi pihak Departemen Personalia. Saat memasuki ruang rapat melihat Robert Huo sedang mencari data di internet di sudut ruangan, semuanya tak bisa menahan tawa. Asisten GM yang begitu menyedihkan baru pertama kalinya mereka temui. Tidak ada orang yang bakalan menghormati Robert Huo. Di mata mereka, bahkan Novaji saja sulit mempertahankan posisinya, apalagi asisten GM yang masuk dari jalan pintas ini. Hanya ada sebagian kecil orang yang menyapa Robert Huo, bahkan orang yang menyapanya sampai disindir rekan kerja. Sedikit kemampuan kerja saja tidak ada, jelas-jelas merupakan orang yang akan segera mati, tapi kamu masih menyapanya. Daripada menyapa dengan orang yang seperti ini, mendingan berbincang-bincang dengan kakek-kakek penjual sayur di pinggir jalan. Wakil Direktur Departemen Pemasaran malah sengaja duluan menepuk meja sebelum mulai rapat, berkata, kalian bicaralah dengan suara kecil. Asisten GM kita sedang sibuk di sini, jangan sampai mengganggunya. Ucapan ini memancing tawaan, semua orang mampu menyadari Wakil Direktur sedang menyindirnya. Tidak peduli apapun yang dikatakan orang lain, Robert Huo tidak pernah menanggapinya, bahkan tidak mengangkat kepalanya sedetik pun. Dia tidak ada luang.
juga tidak tertarik berkomunikasi dengan para orang yang berpandangan pendek ini. Kalau ada waktu, lebih baik digunakan untuk bekerja. Robert Wu memiliki kebiasaan yang baik, lebih tepatnya adalah prinsip pribadinya, yaitu tidak akan membawa pulang pekerjaannya ke rumah. Kalau ingin bekerja, maka dia akan lembur di perusahaan. Tapi kalau memilih ingin pulang, maka dia tidak akan kembali memikirkan masalah pekerjaan. Memisahkan pekerjaan dan kehidupan merupakan prinsip pribadi Robert Wu. Tentu saja kerja sampingan seperti mengelola toko Taobao pun tak terkecuali. Setelah tiba jam 6 sore, Novaji menelepon Robert Wu, menanyakan bagaimana perkembangannya. Masih dalam proses pencarian data. Rencana selengkapnya harus memerlukan 2 hari. Jawab Robert Wu. Novaji tahu jalan buntu seperti ini memang tidak begitu mudah diatasi. 2 hari masih bisa dia tunggu, lalu mengatakan, baik, aku sekarang ingin pulang. Kamu sudah mau pulang atau lembur? Robert Wu mengangkat kepala melihat jam di dinding, lalu berkata, pulang kerja saja, ini tidak bisa dicari sampai habis dalam waktu singkat, sisanya akan kulakukan besoknya. Kalau begitu kutunggu di garasi mobil. Novaji berkata. Robert Wu tidak menunda waktu, setelah menyimpan data dalam komputernya dan mengirimkannya ke drive sebagai data cadangan, setelah itu baru mematikan komputer. Namun saat baru saja keluar dari ruang rapat, langsung bertemu Novaji yang sedang berjalan kemari. Novaji sudah berjalan ke depan pintu ruang rapat. Saat melihat Robert Wu keluar dari dalam, dia bertanya, kenapa kamu di sini? Mencari data. Robert Wu menjawab. Novaji melongo, dan memasukkan kepalanya dalam ruang rapat untuk melihat. Saat dia melihat meja, komputer dan berbagai peralatan kantor di sudut ruangan, dia langsung mengerti pihak Departemen Personalia tidak memberikanmu ruang kantor. Orang-orang ini sungguh keterlaluan, aku akan pergi mencari mereka sekarang juga. Setelah mengatakannya, Novaji memalingkan kepala dan hendak pergi. Robert Wu segera menghalanginya, berkata, bekerja dimanapun tetap sama saja, lagi pula ruangan di sini lebih luas daripada kantormu, tidak ada salahnya. Apalagi kamu sekarang sedang berada di masa kritis. Kamu boleh melampiaskan amarah terhadap Charles, tapi kalau terhadap orang lain, kamu harus bersikap baik. Tapi mereka sudah keterlaluan, kamu setidaknya adalah asistenku, tapi malah mengaturmu bekerja di dalam ruang rapat. Novaji merasa kesal hingga hampir meledak. Sekarang seluruh perusahaan mungkin sudah tahu bahwa asistennya hanya pantas bekerja di dalam ruang rapat umum. Meskipun pengaturan Departemen Personalia ini terkesan sedang menindas Robert Wu, tapi lebih tepatnya adalah sedang melecehkannya. Kamu seharusnya tahu jelas, orang Departemen Personalia tidak ada nyali sebesar itu untuk melakukan ini. Ini semua adalah ulahnya Charles. Yang harus kamu lakukan adalah mendepak Charles, sedangkan yang lainnya paling hanya sekedar terpaksa, tidak perlu dianggap serius. Kata Robert Wu, kamu cukup pengertian juga terhadap orang lain. Novaji menghela napas kesal, terlihat sangat marah. Robert Wu tertawa, dia mana ada pengertian terhadap orang lain, dia hanya merasa masalah sepele ini tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau membesar, mungkin saja orang lain akan kembali menemukan kelemahannya, mengatai dia menaikkan pangkat dan gaji orang secara sembarangan, ataupun tidak mementingkan keuntungan perusahaan. Di bawah nasihat Robert Wu, akhirnya Novaji membatalkan niat ingin pergi ke Departemen Personalia untuk membuat onar. Mereka berdua masuk dalam lift bersama-sama, gambaran di mana mereka berjalan bersama ke garasi telah disaksikan oleh banyak orang. Para pegawai itu saling bergosip, ada yang memancarkan ekspresi iri, juga ada orang yang menyindirnya, dan sebagian besar dari mereka memancarkan ekspresi cemburu atas tindakan Robert Wu yang mengandalkan wanita. Di dalam mobil, setelah Novaji menjadi tenang, dia mengambil inisiatif berkata pada Robert Wu, masalah ini sebenarnya adalah kesalahanku, aku tidak mengaturnya dengan baik, maaf telah membuatmu sengsara. Ini tidak ada apa-apanya, begini pun lumayan bagis. Ditertawakan orang lain jauh lebih mending daripada dianggap sebagai orang berbakat oleh mereka. Jawab Robert Wu. Ini adalah ucapan dari lubuk hatinya, kalau bukan karena dia memiliki bakat, mana mungkin bakalan dicelakai orang lain, dan bagaimana mungkin bisa kembali masuk ke tubuh Sound Lee secara tiba-tiba. Novaji tidak mengerti asal-usulnya yang sebenarnya, makanya tidak membantahnya. Novaji mengantarnya hingga tiba di rumahnya. Robert Wu bertanya setelah turun dari mobil, bagaimana kalau mampir dulu? Lupakan saja, lain kali saja. Novaji menggelengkan kepala, lalu menyuruh supir jalan. Setelah mengantarkan kepergiannya, baru Robert Wu masuk ke dalam. Setelah membuka pintu dan masuk, dia melihat Eugene Ning sedang menempatkan mikrofon dan kamera di atas meja, sedangkan Natalie Ning melihat buku petunjuk pemakaian di sampingnya. Ini adalah peralatan baru yang dibeli oleh mereka berdua tadi sore, dan bersiap-siap ingin melakukan live streaming. Sayangnya tidak satu pun dari mereka yang pandai dalam teknologi, mengatur kartu suara saja masih belum selesai setelah sekian lama. Bab 37. Melihat Robert Wu telah pulang, Eugene Ning langsung melemparkan mikrofon ke meja, menghampirinya dengan senang, kakak ipar. Anda sudah pulang. Lelah tidak? Mau minum teh tidak? Melihat penampilan Eugene Ning yang terkesan melayani majikan ini, Robert Wu berkata, ada udang di balik batu, sudah begitu malam masih belum pulang juga, lagi-lagi ingin meminta bantuan apa lagi? Kakak ipar sungguh pintar, aku sangat kagum. Karena telah disadari Robert Wu.
Yu Jinning berkata sambil tersenyum, pengajuan membuka toko resmi sudah disetujui. CEO Huang menyuruhku untuk segera melakukan perekrutan pegawai, karena itulah aku segera datang ke sini untuk membahasnya denganmu. Lihat kapan akan mengadakan wawancara kerja. Iklan lowongan kerja sudah dibagikan. Robert Huo menanyakan. Sudah dibagi dari awal-awal, sekarang sudah ada 100 orang lebih yang mengirimkan CV, sesuai permintaanmu. Setelah memilah sebagian orang yang tak berpengalaman atau yang tak bersangkutan, masih tersisa 30 orang. Yu Jinning menjawab. Robert Huo merenung, lalu berkata, 2 hari ini aku sedikit sibuk. Lusa saja. Baik. Yu Jinning tidak banyak bicara, sudah cukup baik dia bisa mengundang Robert Huo menyelenggarakan wawancara kerja. Yu Jinning tidak berani mendesaknya. Hari sudah malam, menetap dan makanlah di sini, aku pergi masak beberapa sayur. Robert Huo berkata, aku telah menelepon makanan dari restoran, sebentar lagi akan sampai. Bagaimana kalau kamu membantu kakakku membereskan kartu suaranya dulu, aku benar-benar tidak paham dalam hal ini. Yu Jinning berkata, paman bodoh. Gabi yang sedang mengerjakan PR di samping memalingkan kepala mengolok-oloknya, tetap ayahkulah yang paling pintar. Baik, aku yang paling bodoh, puas. Yu Jinning berkata dengan tak berdaya, kenapa saat belakangan ini datang ke rumah kalian, aku merasa akulah yang paling ditindas. Siapa yang menindasmu? Berlebihan. Natalie Ning tertawa. Robert Huo mendekat dan selesai memasang kartu suara dalam waktu singkat, lalu mengajarkan Yu Jinning tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi live streaming. Setelah Yu Jinning kurang lebih telah menguasainya, orang pengantar makanan sudah tiba. Setelah selesai makan, Yu Jinning memanggil Robert Huo keluar sebelum pergi. Ayah dan ibu tahu kalian akan pulang akhir pekan nanti. Mereka nantinya pasti akan bermulut tajam, tapi hati mereka sebenarnya lembut, jadi kamu jangan menaruhnya dalam hati. Yu Jinning datang untuk duluan berpesan padanya, agar jangan sampai suasana di akhir pekan nanti menjadi kacau. Tenang saja, lagi pula aku bukanlah anak yang tidak pengertian. Dulu aku telah membuat mereka kecewa, memang pantas dikritik. Kata Robert Huo. Yu Jinning mengamatinya dengan teliti. Sesaat kemudian dia berkata, pantas saja kakak mengatakan kamu bagaikan telah disulap berubah jadi orang lain. Kamu yang dulu mana mungkin bakalan mengatakan ucapan sebaik ini. Robert Huo tertawa saja. Ada beberapa hal yang akan membuat orang curiga setelah dijelaskan, tetapi dengan tidak berkata, orang lain tentu saja akan mulai menerimanya secara perlahan. Setelah Yu Jinning pergi dan Robert Huo kembali ke masuk, Natalie Ning sudah terlihat sedang mencoba-coba live streaming. Gabi sedang bernyanyi di samping dengan riang, sudah menganggap live streaming sebagai suatu macam hiburan. Pengguna yang melihat di malam hari tidaklah banyak, makanya penonton di live streaming hanya sedikit saja, tapi setiap penonton yang masuk pasti akan memberikan komentar takjub, ini benar pemilik toko wanitanya. Cantik sekali, sama dengan yang difoto, ternyata memang tidak berbohong. Natalie Ning berkomunikasi dengan para penonton di waktu yang tepat, suaranya lembut dan merdu, mendapatkan banyak pujian. Sesaat kemudian, mungkin karena merasa waktu sudah malam, takut menunda waktu tidurnya Gabi, makanya Natalie Ning berpamitan dengan beberapa penonton yang masih tersisa, lalu mematikan aplikasi live streaming. Memalingkan kepala dan terlihat Robert Huo sedang berdiri di belakang, senyumannya yang riang itu membuat Natalie Ning spontan merasa malu. Kapan kamu kembali? Sudah cukup lama, kamu kelihatannya cukup fotogenik juga, setelah penontonnya menjadi banyak pasti bisa membuat bisnisnya semakin maju. Robert Huo menyanjungnya. Benarkah? Natalie Ning tidak tahu dia hanya sekedar memuji atau memang fakta, lalu merasa sedikit malu. Berkata, aku selalu merasa sedikit tegang saat berada di hadapan kamera, tidak tahu apa yang harus kukatakan pada kostumer. Live streaming toko Taobao bukanlah platform hiburan, kegunaan dasarnya adalah untuk berjualan, jadi kamu hanya perlu memikirkannya ke arah ini. Semua orang baru pasti akan merasa tegang, tapi akan lebih membaik beberapa hari kemudian. Tenang saja, berdasarkan kemampuanmu, bisnisnya tidak akan buruk. Robert Huo menenangkannya. Natalie Ning menganggukkan kepala, melalui perkembangan dalam beberapa hari ini, tingkat kepercayaannya terhadap Robert Huo kembali meningkat. Hasil penjualan terus meningkat dalam beberapa hari ini, kostumer yang datang pun semakin lama semakin banyak. Setelah bobot toko mengalami kenaikan, pencarian dalam internet pun meningkat pesat, meskipun tidak dipromosikan di luar, penjualan per hari paling tidak bisa mencapai 20.000 sampai 30.000 RMB. Kalau bukan karena hal ini, Natalie Ning tidak akan memutuskan untuk mengundurkan diri. Setelah menidurkan Gabi, Natalie Ning mendorong Robert Huo ke samping. Menurutnya, karena sudah dirinya mengundurkan diri, maka tidak boleh melemparkan pekerjaan sampingan kepada Robert Huo lagi. Mungkin caranya dalam memberikan tanggapan untuk saat ini masih belum sehebat Robert Huo. Tapi Natalie Ning sedang berusaha mempelajarinya, dan hasilnya pun lumayan bagus. Robert Huo pun sangat bersedia mengajarinya semua hal ini. Mereka berdua sambil membalas pelanggan, sambil membahas masalah bagaimana berkomunikasi, suasana sangatlah harmonis. Saat tiba sekitar jam 12, di bawah permintaan Robert Huo, baru Natalie Ning menghentikan pekerjaannya. Mereka berdua masuk ke dalam kamar secara berbarengan, dalam beberapa hari ini. Robert Huo tidur di atas ranjang, hari ini pun tak terkecuali.
Hanya saja saat dia masuk dalam selimut dan mematikan lampu, dia tiba-tiba merasa adanya sentuhan lembut dari belakang. Natalie Ning telah mengambil inisiatif memeluknya. Suara yang lembut memasuki telinga, meskipun aku tidak tahu apa yang telah membuatmu mengalami perubahan, tapi perubahan seperti ini sangatlah bagus, aku sangat suka. Ucapannya tentu saja karena kebahagiaan dalam kehidupan. Pada umumnya, komunikasi mesra antara suami istri yang seperti ini sangatlah wajar. Tapi Robert Wu malah sedikit tidak terbiasa. Sang pria tetap tidak menganggap dirinya sebagai Soundly. Keluarga ini pun termasuk dalam versi lain dari suatu segi. Meskipun dia tidak akan melepaskan versi ini dengan mudah, tapi masih cukup sulit baginya untuk menerima seluruhnya. Misalnya sekarang, Robert Wu bukanlah pria yang tak mengerti apa-apa. Dari nada bicara Natalie Ning, dia mampu menyimpulkan, kalau dirinya sekarang membalikkan badan dan balas memeluknya, tidak peduli apapun hal yang akan dilakukannya nanti, Natalie Ning pasti tidak akan menolaknya. Karena mereka berdua adalah sepasang suami istri yang bahkan telah memiliki anak. Tapi, Robert Wu tidak boleh seperti itu. Dia akui, Natalie Ning merupakan seorang wanita yang sangat memikat. Dia memiliki semua keunggulan yang dimiliki wanita khas daerah Oriental. Bermartabat, baik hati, bijaksana, juga cantik. Sentuhan tubuh membuat sang pria mengerti, Natalie Ning memiliki bentuk tubuh yang sepanas apa. Kalau mengatakan tidak merasa terpikat atas seorang wanita seperti ini, itu hanya sedang membohongi diri sendiri. Kalau Natalie Ning adalah orang asing, Robert Wu bakalan membalikkan badan memeluknya tanpa ragu, dan melakukan hal yang ingin dia lakukan. Tapi sekarang, dia tidak boleh berbuat seperti itu, bahkan harus memperingati dirinya sendiri berulang kali. Dia adalah seorang wanita yang lembut dan baik hati. Dia bahkan tidak tahu bahwa suaminya dari awal sudah berganti orang. Tubuhnya masih tetap tubuh yang sama, namun arwahnya sudah berganti sepenuhnya. Dalam arti tertentu, Soundly sudah mati. Kalau Natalie Ning mengetahui hal ini, apa reaksinya nanti? Bisakah dia menerima sebuah arwah yang asing menguasai tubuh suaminya? Robert Wu tidak tahu jelas apa jawaban terhadap masalah ini, juga tidak tahu harus bagaimana mengetahui jawabannya. Jadi, dia hanya bisa menahan kecerobohan dalam hatinya dengan paksa, berkata, aku rasa cukup bagus, sudah malam, tidurlah lebih awal. Tanggapannya terdengar sedikit dingin, membuat Natalie Ning merasa sedikit resah. Dia tiba-tiba teringat akan sesuatu, setelah merasa ragu sejenak, dia berbisik dengan sedikit malu, tubuhmu masih belum pulih. Bagaimana kalau beberapa hari nanti kita mencari dokter untuk memeriksanya? Robert Wu sangat bingung, bertanya, apanya yang belum pulih? Aku tidak sakit kok, bagian bawah tubuhmu kan terbentur beberapa hari lalu. Tidak bisa. Natalie Ning tidak mampu lanjut mengatakannya, meskipun telah melahirkan anak mukanya tetap begitu tipis dan merasa malu untuk mengatakannya. Robert Wu kaget dan mulai mengerti. Sebelum dirinya menguasai tubuh Soundly, orang ini mengemudikan motor listrik dengan keadaan mabuk dan mengalami cedera di bagian bawah, pada dasarnya telah mandul. Tapi entah apakah karena pengaruh psikologi, ataupun tubuhnya kebetulan sudah pulih sebelum Robert Wu datang, pokoknya dia sekarang selalu penuh semangat, di setiap pagi hari, sama sekali tidak merasakan ketidakmampuan apapun. Sekarang setelah ditanyai oleh Natalie Ning, Robert Wu spontan menelan air ludahnya, terkadang ada suatu hal yang sulit terlupakan dari lautan pikiran setelah diungkit. Kita bicarakan saja lagi lain kali. Robert Wu menanggapinya dengan tidak jelas. Natalie Ning tidak tahu jelas apa pemikirannya sebenarnya, mengira dia tidak ingin membahas hal sememalukan ini, makanya berkata menggunakan suara yang lebih lembut, jangan memberikan tekanan besar pada diri sendiri. Dengar-dengar, penyakit ini kebanyakan adalah karena faktor psikologi, asalkan suasana di antara suami istri cukup bagus perlahan-lahan pasti akan membaik. Bab 38. Benar. Robert Wu tetap bertanggapan tidak jelas. Natalie Ning tidak membahasnya lagi, hanya menempelkan tubuhnya dengan semakin erat pada sang pria, seakan-akan ingin menggunakan cara seperti ini untuk berkata pada suaminya, bahwa dirinya tidak merasa risih. Ini telah mencelakai Robert Wu, sentuhan dari belakang begitu nyata, membuatnya mampu merasakan sentuhan dari setiap inci kulit dengan jelas. Hidungnya samar-samar mampu mengendus aroma tubuhnya Natalie Ning, ini merupakan aroma sampo yang sering digunakannya. Aromanya tidak pekat tapi memiliki aura yang memikat. Malam ini, Robert Wu nyaris mencubit pahanya sampai bengkak. Kalau tidak merasakan kesakitan yang luar biasa, dia takut dirinya bakalan tak tahan, dan menggarap Natalie Ning yang masih tidak mengetahui apa-apa. Keesokan harinya saat bangun, semangat Natalie Ning sangat penuh, jarang-jarang dia bisa tidur dengan sangat lelap. Semangatnya sangat sempurna. Sedangkan Robert Wu terlihat kurang bersemangat, membuat Natalie Ning menanyakannya, kenapa terlihat kurang bersemangat, sakit? Tidak mungkin telah terlalu menguras otak. Nanti akan membaik dengan istirahat baik-baik setelah tidak sibuk lagi. Robert Wu menanggapinya sambil menguap. Jaga kesehatanmu, kalau benar-benar tidak tahan, tidak perlu pergi ke tempat Eugene lagi. Natalie Ning berkata dengan penuh perhatian. Tidak masalah, aku tahu batasan terhadap kesehatanku, jangan khawatir. Pergi antarlah Gabi masuk sekolah, aku langsung pergi masuk kerja. Robert Wu berkata, pergilah. Natalie Ning melambaikan tangan terhadapnya, Gabi juga berpamitan terhadapnya dengan sopan. Setelah meninggalkan rumah,
Dia memalingkan kepala melihat Natalie Ning yang masih berdiri di depan pintu mengantar kepergiannya. Suasana hati Robert Huo bercampur aduk. Di satu sisi dia sangat bersyukur istrinya Sound Lee adalah seorang wanita yang begitu lembut dan baik hati. Di saat bersamaan juga merasa pusing terhadap bagaimana caranya menghadapi Natalie Ning ke depannya. Melihat dari tindakan Natalie Ning semalam, dia adalah seorang wanita yang sangat mudah bergantung pada suami. Semakin berhasilnya dia, sang wanita akan menempel semakin dekat, apanya yang mesra atau tidak. Bukankah masalah seperti ini sangatlah wajar bagi suami istri? Di mata Natalie Ning, kalaupun benar-benar terjadi sesuatu, dia akan menganggap ini wajar-wajar saja. Malahan akan terasa aneh jika tidak terjadi. Tapi bagaimana dengan Robert Huo? Apakah benar-benar harus menggantikan Sound Lee dan menumbangkan Natalie Ning? Meskipun masalah ini terasa sedikit merangsang, tapi setelah mendinginkan kepala, Robert Huo tetap merasa dirinya tidak boleh terlalu buas. Setidaknya sebelum berhasil menangani hambatan psikologi, dia tidak boleh membuat gairahnya menenggelamkan akal sehat. Dia menekan masalah ini dengan paksa dalam lautan pikirannya. Robert Huo menaiki taksi pergi ke perusahaan. Ruang kantornya tetap berada di sudut ruangan rapat. Saat memasuki perusahaan hari ini, semua orang yang bertemu dengannya terlihat tak mampu menahan tawa. Terlihat jelas asisten GM baru yang bekerja di ruang rapat telah menjadi salah satu bahan tertawaan terkini dalam perusahaan. Robert Huo yang telah memberikan hiburan bagi orang lain tidak terpengaruh karena hal ini. Dia pergi ke ruang rapat dan menyalakan komputer dengan tenang, mencari data-data yang diperlukannya dengan tenang. Dalam selang waktu kerjanya, Nova Ji datang melihatnya, bertanya kapan jalan keluarnya ada. Robert Huo kurang lebih telah selesai mencari data, hanya tinggal menyimpulkannya, lalu sudah boleh mulai merancang rencana yang lengkap. Nova Ji sangat panik terhadap masalah ini, karena Departemen Keuangan perusahaan telah menghubunginya. Colin Ji sendirilah yang menanyakannya, kenapa ada 60% piutang yang belum diterima. Biasanya, terlambat menerima pembayaran selama 1 kuartal bukanlah masalah besar. Dulu Charles Ji terkadang terlambat menagihnya selama setengah tahun, dan Colin Ji tidak pernah mengkritiknya. Sekarang sehari setelah Charles Ji baru saja melemparkan cacatan hutang ini padanya, sang pria malah begitu tak sabarannya datang menginterogasikannya. Menurut aturan perusahaan, akhir tahun sudah seharusnya selesai menagih seluruh hutang yang ada, makanya desakan Colin Ji tidak termasuk melanggar aturan. Jelas-jelas tahu ini adalah tindakan untuk menjebaknya, tapi Nova Ji hanya bisa menerimanya dengan pasrah, kecuali kalau dia tidak ingin bekerja lagi. Saat tiba jam 5, Nova Ji kembali datang ke ruang rapat. Sebelum dia sempat berkata, Robert Huo sudah duluan bersuara, kebetulan kamu datang. Rencananya baru saja selesai, coba lihat garis besarnya, lalu kita bahas lagi perbaikannya secara mendetail. Secepat itu, Nova Ji merasa heran sambil berjalan ke depan layar komputer dengan tak sabaran, ingin melihat Robert Huo sebenarnya telah merancang rencana penanganan seperti apa untuknya. Hanya dengan melihat beberapa kalimat yang pendek, Nova Ji melongo. Dia spontan melihat Robert Huo sekilas. Bertanya, kamu gila ya? Kalau tidak mengambil resiko, bagaimana mungkin bisa meraih keuntungan? Robert Huo tertawa, lalu berdiri dan berkata, kamu jangan panik, duduk dulu dan lihat sampai selesai perlahan-lahan. Aku pergi seduhkan kopi untukmu. Nova Ji tidak merasa ragu, langsung duduk di depan komputer dan membacanya dengan teliti. Saat tiba di Sepen, Robert Huo mengambil biji kopi Blue Mountain. Saat baru saja memasukkannya dalam mesin kopi, beberapa pegawai dari Departemen Pemasaran masuk ke dalam. Mereka saling bertatapan saat melihat Robert Huo, dan tertawa diam-diam. Robert Huo tidak berniat untuk meladeni mereka, hanya fokus menyeduhkan kopi. Namun karena Robert Huo tidak memberi tanggapan apapun, nyali mereka mulai menjadi besar. Salah satu dari mereka mendekat, menyenggol Robert Huo sebentar, lalu berkata dengan senyuman sinis, kawan, ajarilah kita bagaimana caramu bisa memikat GM kita yang cantik. Benar, dari seorang supir menjadi asisten GM, kamu cukup hebat juga. Orang lainnya berkata dengan maksud tersirat. Beberapa yang lainnya tertawa, penuh dengan penyindiran. Robert Huo memalingkan kepala melihat mereka sekilas, lalu berkata, kalian kelihatannya memiliki banyak waktu luang, pekerjaan sudah selesai. Kenapa, Pak Asisten ingin menguji kami? Aduh, sayangnya kamu hanyalah asisten GM, bukanlah direktur dari Departemen Pemasaran, juga bukanlah orang di bidang administrasi. Oh iya, kopi ini bukan untuk kamu sendiri bukan, tadi GM sepertinya kembali pergi mencarimu. Tes-tes, sungguh mesranya, adegan ruang rapat pintar bermain juga. Percakapan yang penuh dengan fitnah ini tidak diladeni oleh Robert Huo, dia hanya melihat bed nama yang ada di dada beberapa orang ini, lalu mengalihkan perhatiannya pada mesin kopi. Setelah kopi selesai diseduh, dia menuangkannya dalam 2 cangkir, mengambilnya dan pergi dari sana. Terdengar suara yang tidak begitu diperkecil dari belakang, Cih, benar-benar menganggap dirinya sebagai asisten GM, pura-pura apaan? Benar, aku dengar-dengar GM kemungkinan besar akan dipecat dalam waktu dekat ini. Kita lihat saja nanti dia bakalan bagaimana. Seorang pengikut yang hidup dengan mengandalkan wanita malah sok hebat di depan kita, otak manusia merupakan benda yang bagus, sayangnya dia tidak memilikinya. Robert Huo tidak menaruh semua ucapan ini ke dalam hati, karena orang dalam perusahaan yang ingin mengatakan hal semacam ini terhadapnya sangat banyak. Mungkin di mata semua orang,
Dirinya bisa menduduki posisi sebagai asisten GM karena mengandalkan hubungan pribadinya dengan Novaji. Kalau mereka tidak memiliki hubungan seperti ini, maka dirinya tidak akan memiliki kemampuan seperti ini. Makanya berharap bisa mengasimilasi orang lain dengan pikiran jahat dan kotor. Robert Huo membawakan kopi masuk ke dalam ruang rapat, lalu meletakkan cangkir ke atas meja komputer. Melihat Novaji terlihat sedang sangat serius, Robert Huo tidak buru-buru menanyakannya. Sesaat kemudian, Novaji mengangkat kepala melihatnya, bertanya, "Kamu yakin ini akan berhasil?" Robert Huo meletakkan cangkir kopinya, menganggukkan kepala dan berkata, "Persentase keberhasilan sangat besar." Novaji kembali menjadi serius. Dia mengangkat cangkir kopi, mencicipinya seteguk. Aroma yang pekat menjalar dari mulut sampai ke hati. Di saat bersamaan ketika meletakkan cangkir kopi, Novaji terlihat seakan-akan telah membulatkan tekadnya, berkata, "Kalau begitu lakukanlah seperti itu, tapi masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Pemahamanku terhadap perusahaan jelas tidak sedalam kamu. Selama tidak mengubah kerangkanya secara keseluruhan, kamu ubah sendiri poin-poinnya secara teliti. Aku percaya kamu bisa melakukannya dengan baik." Robert Huo tidak keberatan. Terlihat jelas, rencana yang diajukan oleh Robert Huo telah memberinya kepercayaan diri yang besar. Hanya saja Novaji tak tertahankan untuk menanyakan sebuah pertanyaan yang pernah ditanyakan. "Kamu benar-benar tidak teringat akan sesuatu? Apa maksudnya?" Robert Huo balik menanyakan dengan kebingungan. Ini sudah kedua kalinya Novaji menanyakannya pertanyaan yang sama. "Tidak apa-apa." Novaji tetap menggelengkan kepala sama seperti sebelumnya, membuat semua kecurigaannya kembali ke dalam hati. Robert Huo menyadari ada suatu rahasia yang disembunyikannya, tapi karena dirinya tidak memberikan sebuah jawaban yang pasti, Novaji pun tidak akan mengatakannya dengan mudah. "Kurang lebih sudah tiba waktunya, pulanglah. Aku akan mengubah poin-poinnya sebentar, besok mulai dijalankan secara resmi." Novaji bangun dan mencabut USB yang dicolok dalam komputer. Melihat dia tidak ingin terus membahas topik ini lagi, Robert Huo pun tidak lanjut menanyakannya. Dia tahu jelas orang seperti Novaji kalau tidak ingin mengatakannya, bertanya seberapa kali pun tidak akan berguna. Bab 39. Dia mengeluarkan kertas dan pena. Robert Huo menuliskan beberapa nama, lalu menyerahkannya pada Novaji. "Setelah masalah ini selesai, pecatlah beberapa orang ini," kata Robert Huo. Novaji menerimanya dan melihat-lihat. Ada dua nama yang dia kenal, merupakan ketua tim kecil Departemen Pemasaran. Dia melihat Robert Huo sekilas, lalu menganggukkan kepala kemudian menyimpan kertasnya dalam tas berkata, "Mengerti." Tidak bertanya kenapa harus memecat mereka, meskipun Robert Huo tidak menjelaskannya, tapi pasti ada alasan tertentu. Kalau masa kritis kali ini bisa dilewati, anggap saja ini sebagai imbalan bagi Robert Huo. Memangnya apa alasan di baliknya sangat penting. Ini hanyalah beberapa pegawai Departemen Pemasaran saja, tidak akan berpengaruh besar terhadap perusahaan. Kemudian, mereka berdua pergi meninggalkan ruang rapat bersama-sama. Tatapan mata dari orang yang ditemui saat melintas sangat aneh. Robert Huo dan Novaji sama-sama mengerti dengan tatapan mata semacam ini. Gosip di perusahaan telah mereka dengar. Tapi mereka berdua tidak meladeninya. Mereka bukanlah orang yang suka berdebat dengan orang rendahan. "Kalau tidak senang denganku, marahlah sepuasnya. Tapi kalau aku tidak menyukaimu, aku akan langsung memecatmu." Sederhana dan tegas juga efektif. Mungkin inilah alasan kenapa kekuasaan sangat memikat. Pagi harinya 2 hari kemudian, Robert Huo datang ke sebuah gedung kantor. Eugene Ning menyewa ruang kantor di sini. Wawancara kerja pun diselenggarakan di sini. Menaiki lift sampai lantai 15, Robert Huo melihat sudah ada banyak orang di lorong. Berdasarkan perkataan Eugene Ning, orang yang datang melamar hari ini totalnya ada 32 orang, tidak banyak dan tidak sedikit. Ini sudah termasuk lumayan bagus bagi sebuah merek online yang baru dibentuk. Meskipun tahu bahwa ruang kantornya berada di lantai 15, tapi nomor ruang kantornya tidak dikatakan oleh Eugene Ning. Dia terlihat tegang saat sedang menelepon. Eugene Ning yang baru pertama kali menjadi pihak perekrut dalam seumur hidupnya ini, sekarang mungkin sedang menata penampilannya dengan resah. Robert Huo pun tidak meneleponnya, mencoba cari di sepanjang jalan. Orang yang datang melamar, kebanyakan adalah anak muda yang tidak lewat dari umur 30 tahun. Mungkin karena profesi ini pada dasarnya memang memerlukan orang yang mudah menerima hal-hal baru. Dia terus mengamati ekspresi wajah para pelamar kerja ini sepanjang jalan. Mendengar hal-hal yang mereka bahas membuatnya memiliki kesan pertama terhadap mereka. Tidak lama kemudian, Robert Huo tiba di ruangan ujung. Pelamar kerja pertama sedang berdiri di depan pintu. Kalau tidak salah tebak, ruangan ini seharusnya adalah ruang kantor yang disewa Eugene Ning. Demi memastikannya, Robert Huo mengambil inisiatif menyapa pelamar kerja yang berada di barisan pertama, lalu bertanya, "Tempat ini adalah kantor melamar kerja Jingyun Waterheater bukan?" "Benar." Pelamar kerja itu menjawab. "Oh," Robert Huo menanggapi, saat hendak mengetuk pintu, bahunya ditepuk oleh orang lain. Robert Huo memalingkan, ada seorang pria yang seumuran dengannya berdiri di sana, sedang melihatnya dengan ekspresi tidak senang. "Ternyata benar kamu, aku kira aku salah lihat." Pria itu berkata. Nada bicara dan ekspresinya, telah dengan jelas menyatakan aura permusuhan terhadap Robert Huo. Hal ini membuat Robert Huo merasa aneh.
Tapi sedetik kemudian, terdapat gambaran memori tentang Sound Lee dalam lautan pikirannya, memperingatinya bahwa pria di depannya ini dikenal olehnya. Pria ini bernama Daniel Huang, lebih tepatnya, dia lebih akrab dengan Natalie Ning. Rumah Daniel Huang berada di samping toko buah, seberapa lama toko buahnya dibuka, maka selama itulah mereka telah saling kenal. Sejak dari SD, Daniel Huang sudah sangat menyukai Natalie Ning, karena gadis ini sangat cantik, pintar juga lembut. Setelah tumbuh besar, perasaan suka ini telah berkembang menjadi tahap cinta. Daniel Huang sering mengejar Natalie Ning. Orang yang berada lebih dekat akan berkemungkinan duluan mendapatkannya. Dia sering pergi membantu Ardi Ning dan Cornelia Deng bekerja. Kesan kedua orang tua ini terhadapnya pun sangat baik. Apalagi prestasi sekolah Daniel Huang pada dasarnya pun cukup bagus, wataknya pun lumayan. Orang tua Natalie Ning cukup memahaminya dengan jelas. Kalau diibaratkan dengan perkataan orang tua, ini adalah contoh dalam mencari pasangan. Natalie Ning menyukai Daniel Huang atau tidak, siapapun tidak tahu. Yang terlihat oleh semua orang saat tamat kuliah adalah gadis cantik terkenal ini tiba-tiba telah menikah dengan seorang kutu buku. Hal ini telah memberikan pukulan yang berat bagi Daniel Huang, dan terjerumus untuk waktu yang cukup lama. Untung saja Ardi Ning dan Cornelia Deng tidak begitu menyukai Sound Lee, selalu tidak menjaga gengsi Sound Lee saat bertemu di hari perayaan, bahkan hadiahnya saja sampai dibuang keluar. Hal ini membuat hati Daniel Huang merasa senang. Mungkin inilah kontradiksi dan keduniawian orang awam. Kalau tidak bisa mendapatkan benda yang diinginkan, maka dia lebih bersedia menghancurkannya. Ini lebih baik dibandingkan melihat sang gadis hidup dengan bahagia. Dalam beberapa tahun ini, Daniel Huang telah berpacaran beberapa kali, tapi ujung-ujungnya tidak bisa bertahan sampai akhir. Dia secara tanpa sadar akan memperbandingkan setiap pacarnya dengan Natalie Ning. Tidak ada satupun yang sebanding dengannya. Semakin seperti itu, Daniel Huang semakin membenci Sound Lee. Seorang kutu buku yang tak berguna atas dasar apa bisa menikahi wanita sebaik ini. Beberapa tahun ini, Daniel Huang sangat berharap bisa mendapatkan pekerjaan dan kesuksesan yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Sayangnya kenyataan bertentangan dengannya, kemampuannya memang cukup bagus juga sangat berpandangan jauh ke depan, tapi keberuntungannya sangat buruk. Setiap perusahaan tempatnya bekerja terus mengalami kebangkrutan berturut-turut. Orang-orang yang mengenalnya mengatainya sebagai pembawa sial, tempat manapun yang dia tujui pasti akan hancur. Bahkan ada beberapa perusahaan menolaknya dengan sopan dan ekspresi wajah yang sangat aneh saat melihat CV-nya. Dia adalah seorang pembawa sial, kalaupun tidak begitu percaya dengan keberuntungan, tapi mereka tetap akan mewaspadainya. Daniel Huang yang tidak mampu menemukan pekerjaan baru selama 3 bulan ini, terpaksa melamar terhadap Jingyun Water Heater, merek baru tidak pernah didengar olehnya selama ini. Dia tidak begitu berharap besar terhadap wawancara kali ini, sebagian besar hanya untuk menghabiskan waktu saja. Tidak disangka malah bertemu dengan orang yang paling dibencinya di sini. Setelah Robert Huo kembali mengingat Daniel Huang, sebenarnya dia tidaklah berpikir berlebihan. Meskipun dia mulai cukup memahami Daniel Huang melalui ingatannya Sound Lee, juga tahu alasan dibalik kebenciannya, sikapnya yang dingin di setiap pertemuan, dan terkadang akan memakinya adalah karena Natalie Ning. Tapi Robert Huo bukanlah Sound Lee yang sesungguhnya. Robert Huo tidak mampu merasakan sedikit pun rasa dendam dan kebencian darinya. Oleh karena itu, dia masih bisa tertawa dan berkata, "Ternyata kamu, lama tidak berjumpa." Senyuman Robert Huo membuat Daniel Huang melongo. Dalam ingatannya, Sound Lee selalu terlihat melamun ataupun murung, seakan-akan semua orang di dunia ini sedang berhutang padanya. Terutama pada beberapa tahun yang lalu, mereka berdua hampir saja berkelahi karena bertengkar. Setelah itu, Sound Lee selalu berekspresi kesal setiap kali bertemu dengannya. Jadi ada apa dengan hari ini? Kenapa tersenyum secermelang itu? Robert Huo tersenyum dengan santai, tapi Daniel Huang malah tidak berniat bersikap ramah dengannya. Masih bisa senyum pula kamu. Aku dengar-dengar dari Eugene, kamu sudah tidak bekerja selama berbulan-bulan. Kenapa? Telah dipecat oleh perusahaan sebelumnya, makanya datang melamar di sini. Memangnya kamu mengerti dengan e-commerce? Kenapa malah datang ke sini? Kamu benar-benar mengira banyak membaca buku bisa melakukan pekerjaan apapun. Sindiran Daniel Huang telah diduga oleh Robert Huo. Ucapan ini telah memancing banyak perhatian pelamar kerja di sekitar. Karena bosan, melihat keramaian ataupun mendengar gosip pun lumayan bagus. Perhatian semua orang tidak membuat senyuman di wajahnya Robert Huo berkurang sedikit pun. Dia tetap berkata dengan tenang, "Aku memang sedikit mengerti tentang e-commerce, tapi dari balik perkataanmu ini, kamu sepertinya jauh lebih memahaminya." Kalau mereka berdua tidak memiliki dendam apapun, ucapan ini akan terkesan seperti pertanyaan biasa. Tapi mereka berdua pernah memiliki perseteruan. Orang yang mengatakan tidak memiliki maksud seperti itu, namun orang yang mendengar malah merasa ada maksud di balik ucapannya. Menurut Daniel Huang, ucapan Robert Huo sedang menyindirnya tidak mengerti dalam hal ini. Kalau benar-benar begitu hebat, untuk apa datang melamar ke perusahaan sekecil ini? Daniel Huang yang sudah lama menganggur telah mendapatkan tekanan besar dari keluarga, sekarang malah mendengar sindiran semacam ini. Hal ini membuatnya naik pitam. Aku tentu saja lebih memahaminya dibanding kamu. Daniel Huang berkata dengan kesal, beasiswa jurusan ekonomi dan manajemen Universitas Huanan ku dapatkan dari tahun pertama sampai wisuda. Aku adalah juara dalam Universitas Huanan,
juga merupakan lulusan terunggul. Kalau beradu denganku, memangnya kamu bisa apa? Orang lulusan Universitas Bobrok pun berani datang melamar kerja. Suara pertengkaran telah memancing lebih banyak perhatian. Robert Wu tetap tersenyum, lalu berkata, kalau begitu, riwayat pendidikanmu cukup bagus juga, tapi akan lebih yakin setelah melihatnya secara nyata. E-commerce selalu mengalami perkembangan per tahunnya. Hal yang dipelajari dalam sekolah merupakan pengetahuan kuno, jadi apa gunanya? Jangan melototiku, yang kukatakan adalah kenyataan. Kalau kamu tidak terima, akan kutanyakan beberapa pertanyaan. Kalau bisa menjawabnya, kamu akan terhitung lulus. Tanyakan, memangnya aku takut, kata Daniel Huang. Kamu tahu apa masalah utama yang sedang dihadapi e-commerce? Tanya Robert Huo. Memangnya apa lagi? Tentu saja adalah sistem kredibilitas yang tidak sempurna. Selain itu adalah batas waktu logistik. Pertanyaan semudah ini tidak malu kamu pertanyakan, dasar orang baru. Daniel Huang menanggapi dengan risih. Bab 40. Ada beberapa pelamar kerja di sekitar yang diam-diam menganggukkan kepala. Pertanyaan seperti ini tidak termasuk sulit bagi orang yang sedikit memahami e-commerce. Robert Wu tertawa, kembali menanyakan, kalau kalian tahu apa permasalahannya, berarti kalian seharusnya tahu bagaimana cara penanganannya bukan? Misalkan Jingyun Water Heater yang kalian lamar ini, dia pada dasarnya adalah merek kecil, tidak begitu terkenal. Jadi bagaimana cara mempromosikannya? Saat mendengar pertanyaan ini, ada banyak tatapan mata para pelamar kerja yang mulai berubah menjadi aneh. Karena mereka semua datang untuk mencari pekerjaan, sesungguhnya, pertanyaan seperti ini termasuk sebuah pertanyaan yang cukup rahasia. Kalau menjawabnya, dan nantinya orang lain mengatakan seluruh jawaban ini terhadap penguji, jadi jawaban ini termasuk milik siapa? Orang lain pasti tidak akan menjawab pertanyaan seperti ini, dan mungkin saja bakalan memaki Robert Huo. Tapi Daniel Huang tidak begitu berharap berhasil diterima, juga sangat tak sabaran ingin mengalahkan Robert Huo. Makanya saat Robert Huo berani menanyakannya, maka dia berani menjawabnya. Itulah kenapa kamu sebagai orang baru sama sekali tidak mengerti terhadap apapun. Jingyun Water Heater memang sebuah merek kecil, tapi platform e-commerce sudah bukan mengutamakan merek. Sebagian besar pembeli lebih senang membeli merek baru. Tujuan utama dari merek baru adalah memenuhi tingkat kepuasan terhadap barang baru. Dengan kata lain, ini adalah cara lain bagi kaum muda untuk menantang tradisi lama. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan sistem kredibilitas merek baru, cara paling sederhana adalah melakukan live streaming. Karena ini adalah alat pemanas air, konten teknisnya tidak begitu tinggi, untuk bisa membuat pembeli percaya dapat ditangani dengan pembongkaran dan analisis. Asalkan kualitasnya cukup baik, juga melakukan live streaming untuk menjelaskan bagaimana membongkar, memasang dan cara penggunaan water heater ini, maka semua ini bisa mengatasi permasalahan merek baru yang tak begitu terpercaya. Lalu cara mengatasi pengiriman barang, adalah asalkan bersedia mengorbankan uang. Jasa pengiriman dalam negeri sekarang sudah mencapai tahap bisa sampai hari itu juga atau keesokan harinya dalam kota yang sama. Lalu seiring dengan semakin berkembangnya merek ini, toko dapat sepenuhnya berkoordinasi dengan sistem logistik lokal untuk mendistribusikan barang. Mengandalkan hal ini untuk menghemat waktu. Kalau begitu kamu rasa, apa arah pengembangan merek kecil ini? Tentu saja adalah IoT Internet of Things. Arus utama masa depan, pasti adalah IoT. Kamu mungkin tidak mengerti apa maksud dari hal ini, singkatnya adalah. Saat membahas hal dalam keahliannya, Daniel Huang sepertinya sudah lupa bahwa dirinya sebenarnya ingin mengalahkan Robert Huo. Dia membahasnya dengan semangat, mengatakan semua yang diketahuinya, tanpa peduli apakah hal ini bakalan memberikan pengaruh terhadap lamaran kerjanya atau tidak. Para pelamar kerja di sekitar mulai merasa kagum saat mendengarnya. Banyak di antara mereka yang pernah bekerja di bidang ini, tapi pengalaman yang berkaitan dengan hal ini hanya ada sedikit. Orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan kerja yang lumayan bagus seperti Daniel Huang sangat sedikit. Semua orang mendengarnya dengan sangat serius, tidak peduli apakah hal ini bakalan berguna bagi lamaran kerja hari ini atau tidak, tapi setidaknya pasti akan berguna untuk kedepannya. Setiap pertanyaan dari Robert Huo telah mendapatkan jawaban dengan penjelasan bagus dari Daniel Huang. Kemampuannya dalam bidang ini sangat hebat. Sesaat kemudian, akhirnya Robert Huo berhenti bertanya, lalu berkata, kamu menjawabnya dengan sangat baik. Aku sudah tidak memiliki pertanyaan lagi. Saat Daniel Huang yang sudah berbicara sampai kehausan mendengar ucapan ini, dia langsung kembali bersemangat. Melihat Robert Huo dengan arogan, dan berkata, sekarang sudah tahu bukan apa perbedaan di antara kamu dan aku. Dalam pekerjaan yang sama, aku mampu memberikan lebih banyak saran yang berstandar profesional. Sedangkan kamu, mungkin menjadi customer service pun tidak pantas. Saat tengah berbicara, pintu ruang kantor terbuka. Yu Jinning keluar dari dalam, bertanya dengan sedikit kesal, kenapa begitu ribut, apa yang kalian ributkan? Dia tadi mendengar suara gaduh di luar dari dalam ruangan, awalnya mengira akan berakhir dalam beberapa menit, namun 10 menit kemudian masih saja tidak berakhir, karena sudah tak tahan lagi makanya keluar untuk mengkritik mereka. Ada beberapa orang yang datang lebih cepat pernah melihat Yu Jinning, lalu segera mengambil inisiatif untuk menyapanya. Cheo Ning, tidak bertengkar. Mereka berdua hanya sedang memperdebatkan suatu topik tertentu.
Eugene Ning memalingkan kepala, lalu sedikit melongo saat melihat Robert Huo. Kemudian berkata dengan ekspresi penuh kegembiraan, "Kakak ipar, kenapa baru datang? Aku telah lama menunggumu." Satu ucapannya ini membuat para pelamar kerja tertegun. Keahlian Daniel Huang membuat mereka tidak sebanding dengannya, tapi Robert Huo yang telah ditindas selama 10 menit penuh malah membuat mereka merasa tenang. Meskipun mereka tidak sebanding dengan orang ini, tapi setidaknya masih ada satu orang yang lebih menyedihkan dari mereka. Setelah menanyakan begitu banyak pertanyaan, alhasil tidak ada satupun pertanyaan yang bisa menyulitkan Daniel Huang. Ini sangat memalukan. Namun Chee Oning yang bertanggung jawab dalam perekrutan pegawai keluar dari dalam ruang kantor, dan langsung memanggilnya kakak ipar. Pria yang dari tadi ditindas ternyata adalah kakak iparnya Chee Oning. Daniel Huang juga melongo. Saat dia datang ke sini, Eugene Ning sudah masuk ke ruang kantor, jadi sama sekali tidak tahu penanggung jawab dari Jingyun Waterhatter adalah Eugene Ning. Robert Huo berkata sambil tersenyum ceria, "Aku sudah datang cukup lama, dan berbincang-bincang dengan orang ini sebentar, cukup menarik." Eugene Ning melihatnya. Saat menyadari kehadiran Daniel Huang, raut wajahnya spontan menjadi aneh. Hal tentang Daniel Huang menyukai kakaknya sudah bukanlah sebuah rahasia bagi orang di sekitarnya. Dua orang pria ini sebenarnya termasuk saingan cinta. Eugene Ning pun tidak menyangka Daniel Huang akan datang melamar kerja. Saat melihat ekspresi wajah Daniel Huang, Eugene Ning pun tahu suasana di antara dua orang ini seharusnya tidak begitu baik. Dia batuk sejenak berkata, "Karena kamu sudah datang, mari segera memulainya. Kalian semua berbarislah dengan baik, nanti masuk ke dalam sesuai urutan." Orang lain masuk sesuai urutan. "Daniel, kamu ikut masuk denganku," kata Robert Huo. Semua orang menatap Daniel Huang dengan ekspresi mengkasihaninya. Karisma Daniel Huang tadi begitu kuat, membuat mereka merasa Robert Huo sangat kasihan. Dia begitu sial sampai berurusan dengan orang yang ahli. Tapi sekarang, orang yang dikasihani mereka telah berubah menjadi Daniel Huang. Dari sikap Eugene Ning, salah satu dari dua orang penguji utama yang disebutkan dalam proses wawancara seharusnya adalah orang di depan mata ini. Dengan kata lain, orang yang dari tadi disindir oleh Daniel Huang adalah dewa yang bisa menentukan nasibnya. Setelah menyinggung dewa, memangnya dia masih bisa bernasib baik. Hampir semua orang merasa, Daniel Huang kali ini telah datang sia-sia. Tapi Robert Huo menyuruhnya masuk duluan. Di mata semua orang, ini jelas berniat untuk membalas dendam. Daniel Huang juga berpemikiran seperti itu, tapi dia tidak gentar. Orang ini pernah menjadi saingan cintanya, merupakan seorang bajingan yang sangat dibencinya hingga sekarang. Kalau merasa gentar hanya karena dia merupakan salah satu dari penguji wawancara, bukankah dirinya akan menjadi seorang pengecut? "Pergi ya pergi, siapa takut?" Daniel Huang berkata dengan penuh amarah, lalu berlagak bagaikan pendekar yang ingin menegakkan keadilan, dan duluan masuk ke ruang kantor. Sudahlah, orang lain berbarislah dengan baik dan tunggu panggilan." Setelah Eugene Ning mengatakannya, dia juga masuk bersama Robert Huo. Setelah pintu tertutup, para pelamar kerja spontan menggelengkan kepala, merasa yakin bahwa Daniel Huang pasti akan terlihat memprihatinkan saat keluar nanti. Sayang sekali, dengan kemampuannya yang begitu tinggi ini. Di dalam ruang kantor, Daniel Huang sudah tidak mempedulikan apapun lagi, karena sudah menyinggung Robert Huo. Dirinya pun sudah malas memperbaiki hubungan dengan Robert Huo. Tidak apa kalau kehilangan kesempatan kerja, tapi mustahil jika ingin membuatnya menundukkan kepala terhadap pria ini. Eugene Ning melihatnya, lalu melihat Robert Huo. Setelah ragu sejenak, dia memilih untuk tidak bersuara. Dia mampu menyadari ada perseteruan di antara mereka. Tentu saja, perseteruan ini sudah muncul dari dulu, hanya saja sekarang telah kembali meledak. Jujur, Eugene Ning cukup menyukai Daniel Huang. Dia memiliki kemampuan hebat, juga memiliki semangat untuk maju, hanya saja tidak begitu beruntung. Dulu Daniel Huang sering datang membantu di toko buah, hubungan Eugene Ning dengannya pun lumayan bagus, tapi menyinggung Robert Huo demi membela Daniel Huang merupakan hal yang mustahil dilakukannya, setidaknya tidak mungkin untuk hari ini. Robert Huo mengambil sebotol air mineral dari meja dan berjalan ke hadapan Daniel Huang, lalu menyodorkan air padanya, berkata, "Duduklah, minum dulu." Daniel Huang melihatnya dengan dingin, tidak berniat untuk menerimanya. Robert Huo pun tidak banyak bicara, meletakkan airnya di atas meja, lalu duduk di sofa, bertanya, "Kamu yakin ingin berbicara dengan sikap ini? Memangnya apa yang perlu kubicarakan denganmu?" Daniel Huang menanggapinya dengan dingin. "Meskipun aku tidak tahu kenapa Eugene Ning ingin melakukan wawancara bersamamu, tapi jangan kira hal ini bisa mengancamku. Bukankah ini hanya sekedar sebuah pekerjaan? Kalau tidak mendapatkan kesempatan di sini, masih ada perusahaan lain yang bersedia menerimaku." Daniel Huang telah mempersiapkan mental dengan baik untuk pulang dengan kegagalan. Sejujurnya, meskipun dia sudah duluan mempersiapkan mental, tapi hatinya sekarang tetap merasa sedikit kecewa. Terutama karena merasa kegagalannya bukan akibat kemampuan kerjanya tidak cukup, melainkan karena telah menyinggung seseorang yang awalnya sangat dibencinya. Hal ini membuat frustasinya bertambah berkali-kali lipat. Bersambung.